Matamu tulus dan teguh. Aku bisa merasakan jiwa yang kuat di dalam tubuhmu, tetapi yang lebih kuat adalah potensimu yang tak terukur. Karena itu, aku akhirnya bisa merasa yakin dan membebaskan diriku. Aku akan berada di dunia lain, berdoa, untuk nyonyaku yang kecil dan kau. Terima kasih. Suara wanita tua itu semakin lemah dan lambat. Ketika suara terakhir suaranya jatuh, Yun Ce bahkan tidak punya waktu untuk menanyainya, sebelum sosoknya menghilang ke udara tipis seolah-olah itu tersebar oleh angin. Sisa-sisa jiwanya juga telah menghilang, itu berlangsung selama hampir seperti yang aku prediksi. Sayang sekali dia tidak akan bereinkarnasi atau pergi ke dunia yang disebut dunia lain. Kata Jasmine dengan jelas. Yun Ce menatap bola lampu merah di depannya, dan tepat ketika dia hendak mengajukan pertanyaan, bola cahaya tiba-tiba berhenti berkedip dan benar-benar membeku di posisinya, lalu tiba-tiba ping dengan lembut. Itu seperti suara kaca pecah. Dalam sekejap, celah vertikal muncul pada bola cahaya yang membeku di posisinya. Segera setelah itu, bola cahaya langsung menguap, seolah-olah itu adalah gelembung sabun yang ditusuk, berubah menjadi serpihan-serpihan merah yang berserakan di udara sebelum pecah menjadi potongan-potongan kecil, dan perlahan menghilang di udara. Bola pelindung cahaya merah itu menghilang, tetapi tidak semua lampu merah menghilang. Setelah hilangnya bola pelindung cahaya merah, peti mati kristal yang memancarkan cahaya merah lemah muncul di depan Yun Ce. Di dalam peti mati kristal diletakkan seseorang. Seseorang yang jauh lebih mungil dari yang diharapkan Yun Ce. Seorang gadis kecil. Tubuh gadis itu mungil dan tangannya disilangkan di depan dadanya ketika dia berbaring diam-diam di peti mati dengan warna ekspresi tenang dan kesepian. Dia memiliki rambut panjang yang tersebar secara alami di belakangnya. Rambutnya menjangkau sampai ke punggung bawah dan berwarna merah cerah. Itu bukan api seperti merah menyala, melainkan merah berkilau seperti rubi. Gadis itu memiliki wajah yang sepertinya diukir dari batu giok. Dalam kesempurnaannya, ada ketidakdewasaan yang hanya dimiliki oleh seorang anak. Di wajahnya yang berwarna krem ada hidung indah lucu yang menunjuk ke atas dan bibir lembut berair yang tertutup dengan lembut. Di bawahnya, bulu mata merahnya yang sama adalah mata yang orang percayai adalah sepasang mata seperti bintang jika dia membukanya. Dia mengenakan jubah kekaisaran merah cerah, tetapi pakaiannya tampaknya sangat tipis, mengeluarkan semua kontur tubuh mungilnya. Hanya sepasang lengan ramping salju putih dan sepasang kaki putih dan lembut yang terungkap, dan di kakinya ada sepasang sepatu putri rubi jernih. Namun, hal yang paling menarik adalah bahwa ada gelang rubi di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Gelang itu sangat kecil dan menempel erat di kulitnya di pergelangan tangan dan kakinya yang ramping. Gadis yang sangat imut. Tunggu, kenapa dia gadis kecil? Ini adalah orang yang disebut sebagai Nyonya Kecil. Yun Ce menatap lebar-lebar. Gadis ini terlihat lebih muda dari Jasmine, ketika di awalnya bertemu dengannya dan paling banyak di usia belasan. Meskipun, dia masih sangat muda, dia memiliki kecantikan yang dapat menyebabkan bencana. Mungkin siapapun yang melihatnya akan berpikir bahwa mereka telah melihat boneka yang sedang tidur. Bukankah kamu akan lebih bersedia untuk menyelamatkannya sekarang? Kamu Bing perur-firur, jawab Jasmine setengah mengejek dan setengah benci. Petik 2. Apakah dia akan berbahaya bagiku? Yun Ce otomatis memilih untuk tidak mendengar 3 kata terakhir kata Jasmine. Oh, seorang cabul besar sepertimu yang berspesialisasi dalam wanita pembujuk akan takut pada gadis semuda ini. Petik 2. Kamu juga tahu bahwa dia mungkin seseorang dari era primordial. Apa yang terjadi jika dia sekuat Anda? Kata Yun Ce saat wajahnya mengungkapkan kehati-hatiannya. Sebelum bertemu Jasmine, Yun Ce tidak akan pernah percaya seorang gadis cantik yang tampak seperti boneka bisa dikaitkan dengan kata menakutkan. Namun, memiliki pengecualian seperti Jasmine membuat Yun Ce tidak bisa tidak meningkatkan kewaspadaannya terhadap gadis muda yang terbaring di peti mati. Jasmine tetap diam untuk beberapa saat sebelum menjawab, peti mati kristal ini harus menjadi peti mati keabadian yang disebutkan orang itu. Kesadaran saya tidak dapat memasukinya dan auranya sepenuhnya tertutup, tidak sedikit pun bocor. Jadi, saya tidak dapat mengatakan apakah dia akan mengancam Anda atau tidak. Jika Anda takut, Anda bisa mengabaikannya. Petik 2. Yun Ce tidak ragu-ragu saat dia berjalan maju, lalu berdiri di depan peti mati kristal, karena aku sudah berjanji pada orang itu, aku masih harus memenuhi janjiku. Selain itu, gadis kecil yang imut, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, dia tidak tampak seperti orang jahat. Dan jika aku menyelamatkannya, aku akan dianggap sebagai penyelamatnya. Petik 2. Saat dia berbicara, Yun Ce meletakkan salah satu tangannya di atas peti mati kristal dan mendorong dengan sedikit kekuatan. Namun, dia tidak berharap bahwa dorongan ringan seperti itu akan menyebabkan tutup peti mati terbuka. Tepat sebelum jiwa yang terfragmentasi itu tersebar, itu jelas menghilangkan bola cahaya pelindung dan peti mati keabadian. Itu memang aura racun iblis. Cepat, bantu dia mendetoksifikasi racun. Tiba-tiba Jasmine berkata dengan cemas, begitu peti mati keabadian telah dibuka, racun iblis yang tertekan itu akan terbangun. Cepat, bersihkan dengan Sky Poison Pearl. Kalau tidak, tanpa sarana melawan sementara tidak sadar, hidupnya, kesadaran, dan jiwanya akan dikonsumsi oleh racun. Saat Jasmine berbicara, kabut hitam yang semakin tebal dengan kecepatan menakutkan, muncul di sekitar tubuh gadis berambut merah itu. Yun Ce mengerutkan kening dan mengangguk sedikit sambil cepat-cepat mengangkat tangan kirinya, meletakkannya di dada gadis itu. Cahaya hijau giok langsung muncul dan menyelimutinya. Yun Ce belum pernah mendengar istilah racun iblis sebelumnya,
Tapi dia merasakan aura beracun yang sangat menakutkan dari tubuh gadis itu. Bahkan dengan ingatannya dari dua kehidupan, dia belum pernah mengalami aura beracun seperti ini sebelumnya. Namun, itu mirip dengan racun menakutkan yang ada di Jasmine, kecuali bahwa itu tidak mendominasi seperti milik Jasmine. Di dunia ini, tidak ada racun yang tidak bisa dibersihkan mutiara racun, dan di bawah kekuatan pembersihan mutiara racun langit, racun jahat di dalam gadis berambut merah itu ditundukkan secara bertahap. Kemudian, itu dikonsumsi dan dibersihkan, menghasilkan kabut hitam kabut yang tersebar dan benar-benar menghilang dengan sangat cepat. Setelah 30 menit, racun iblis pada gadis itu akhirnya sepenuhnya dimurnikan. Fakta bahwa butuh waktu lama bagi mutiara racun langit untuk membersihkannya berarti racun iblis itu sangat kuat. Menilai oleh kekuatan racun iblis, jika itu benar-benar menyerang jiwa gadis itu, seperti situasi Jasmine, itu bahkan akan dianggap pendek jika benar-benar dibersihkan dalam puluhan hari. Cahaya pembersih Sky Poison Pearl telah menghilang saat Yun Ce melepaskan tangannya untuk menyeka keringat di dahinya. Gadis itu masih tertidur lelap, membuat seseorang tidak tega membuat suara agar dia tidak bangun. Yun Ce tiba-tiba tampaknya mendapatkan kembali akal sehatnya dan meletakkan tangannya ke dadanya lagi. Setelah beberapa saat, dia melepas tangannya dan wajahnya bingung. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tanya Jasmine. Tidak sedikit pun kehidupan. Apakah itu berarti bahwa dia sebenarnya sudah mati? Di samping Yun Ce, lampu merah bersinar dan siluet Jasmine muncul ketika dia menatap gadis di peti mati kristal, menggunakan inderanya untuk memindai tubuhnya tetapi tidak dapat mendeteksi tanda-tanda hidup. Dia kemudian bergumam, jadi itu benar. Sepertinya kamu telah menyia-nyiakan usahamu. Petik 2. Yun Ce merasakan perasaan penyesalan yang tersembunyi di dalam hatinya. Dia telah menggunakan semua upayanya untuk memurnikan racun iblis pada gadis itu dan tidak berani membiarkan selang konsentrasi. Namun, setelah sepenuhnya membersihkan racun itu, dia mengetahui bahwa ketika tangannya berada di tubuh gadis itu selama pemurnian, dia tidak mendeteksi tanda-tanda kehidupan darinya. Bahkan sekarang setelah racun itu sepenuhnya dibersihkan, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Jelas, pada suatu titik waktu dalam peti mati keabadian, dia sudah kehilangan nyawanya tetapi walinya tidak tahu karena dia masih tetap, tanpa perasaan dan menjaganya dengan pahit. Dia begitu bertekad sehingga dia tidak membiarkan jiwanya yang terfragmentasi berserakan untuk mengantisipasi harapan sekilas itu. Sekarang setelah Sky Poison Pearl yang diinginkannya tiba, dia akhirnya menghilang dengan damai, tapi sayang sekali. Beruntung jiwanya yang terfragmentasi telah menghilang jika tidak, karena harus melihat adegan ini, dia mungkin tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Yun Ce tidak menyerah ketika dia menggunakan tangannya untuk menekan lehernya, dahi, pergelangan tangan dan dadanya. Mungkin itu karena fakta bahwa dia selalu berada di dalam peti kematian, suhu tubuhnya tidak tampak dingin. Kulitnya lembut dan lembut, namun halus seperti batu giok. Namun, tidak peduli bagaimana Yun Ce mencoba menyelidiki, dia tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan. Bahkan tidak ada aliran darah. Yun Ce akhirnya menyerah saat dia mendesah dalam hati. Dia berbicara sambil mengangkat kepalanya dan memandang ke langit, Old Senior, Junior telah memenuhi janjinya dan benar-benar membersihkan racun iblis dari tubuh nyonya kecilmu, namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang direncanakan. Yang bisa saya lakukan adalah untuk membiarkan dia terus tidur dengan damai. Petik 2. Saat dia berbicara, Yun Ce menekankan tangannya ke sampul peti mati keabadian. Saat dia hendak membuka kembali tutupnya dan tidak mengganggu tidur gadis itu, bulu mata merah gadis itu tiba-tiba bergerak dengan lembut. Setelah itu, matanya yang tertutup selama beberapa waktu yang tak terbayangkan perlahan-lahan terbuka. Ini adalah sepasang mata yang menakjubkan seperti rubi. Saat matanya terbuka, seolah-olah langit yang gelap tiba-tiba diterangi oleh cahaya bintang. Mata Jasmine sesekali akan memerah juga. Namun, itu adalah merah pertumpahan darah. Mata merah di depannya sekarang seperti warna paling sempurna yang terbentuk dari akumulasi esensi langit dan bumi. Itu sangat indah sehingga mencekik. Yun Ce tidak bergerak sama sekali, dia tampak membeku. Matanya masih terkunci dengan mata terbuka gadis kecil itu. Sepertinya dia telah berubah menjadi batu. Dia berulang kali mengkonfirmasi bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya, dan bahkan Jasmine sampai pada kesimpulan yang sama, tetapi dia berhasil membuka matanya. Dan itu adalah sepasang mata yang sangat indah. Saat Yun Ce menatapnya dengan ekspresi tertegun, mata merahnya yang indah menatap kembali pada Yun Ce. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya berkedip dan akhirnya duduk di dalam peti mati kristal. Menyadari bahwa Yun Ce masih menatapnya dengan linglung, dia berkedip sekali lagi. Tiba-tiba, alisnya melengkung dan sepasang bulan sabit yang imut muncul di atas matanya. Wajahnya memiliki senyum imut yang tak tertahankan, hai kakak. Petik 2. Setelah tiba-tiba bangun dari tidur yang berlangsung yang tahu berapa lama, muncul di tempat yang gelap dan kosong setelah hanya melihat orang asing. Gadis itu tampaknya tidak gugup atau takut, bahkan tidak hilang atau bingung. Sebaliknya, dia tersenyum cerah dan menyambutnya. Bab 482 Honger 1. Gadis kecil ini belum mati. Yun Ce selalu sangat percaya diri dalam keterampilan medisnya dan tidak pernah ragu apakah dia bisa menentukan apakah seseorang hidup atau mati. Namun, gadis kecil di depannya ini jelas tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, namun dia benar-benar bisa bangun. Kamu tidak mati. Yun Ce menatap kagum pada gadis itu dan berkata, mengajukan pertanyaan yang sangat tolol. Gadis itu mengedipkan matanya karena masih kabur dari tidur panjang dan berkata dengan lembut, mungkinkah aku sudah mati?
Bukan itu yang aku maksud. Siapa namamu? Tanya Yun Ce. Aura gadis itu sangat lemah. Tidak berbeda dari gadis yang sepenuhnya normal. Nama, gadis itu tenggelam dalam pikirannya cukup lama sebelum menjawab dengan senyum, tidak tahu. Apakah kakak tahu? Dalam keadaan normal, ketika seseorang bahkan tidak ingat nama mereka, reaksi alami mereka adalah merasa tersesat atau bingung, tetapi gadis berambut merah itu malah tersenyum riang. Senyum tidak diragukan tidak bersalah karena bahkan dengan kemampuan Yun Ce dalam melihat melalui orang-orang, dia tidak bisa merasakan akting atau pretensi. Seolah-olah tidak ingat namanya sendiri hanyalah masalah yang sangat kecil. Kamu tidak ingat namamu. Lalu, apakah Anda tahu di mana rumah Anda? Siapa orang tuamu? Tanya Yun Ce dengan sangat serius. Wow, gadis itu menggeliat kuat dan langsung menggelengkan kepalanya, tentu saja aku tidak tahu. Saya sama sekali tidak ingat. Petik 2. Lalu kamu, apakah kamu ingat umurmu? Berapa usia kamu? Ini, gadis itu berpikir sejenak sebelum mengangkat tangannya untuk mengistirahatkan wajahnya dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tapi kakak laki-laki sangat menyebalkan. Saya hanya sedikit cantik. Bagaimana Anda bisa bertanya pada gadis seusianya dengan santai? Petik 2. Yun Ce, gelombang. Tanda pagar persen. Melihatnya, jiwanya mungkin telah dipengaruhi oleh racun iblis, atau mungkin dia telah tertidur di peti mati keabadian terlalu lama, dia mungkin kehilangan ingatannya tentang masa lalunya. Kata Jasmine dengan jelas. Baru saja dia selesai berbicara, mata gadis muda itu memandang ke arahnya dan mulai bersinar terang seperti bintang. Wah. Kakak besar, pakaianmu sangat cantik. Warnanya merah. Merah. Aku suka merah. Petik 2. Meskipun Yun Ce telah membeli banyak pakaian untuk Jasmine, yang paling dia kenakan adalah yang pertama dibeli Yun Ce untuknya, gaun peri merah berasap yang tertanam dengan batu delima. Gadis misterius ini memiliki rambut merah, mata merah dan bahkan mengenakan pakaian merah. Jelas, dia suka merah seperti Jasmine. Karena itu, ketika dia melihat gaun peri merah berasap elegan yang dikenakan Jasmine, cintanya untuk itu langsung meluap. Tapi ini bukan poin utama. Reaksi gadis muda itu menyebabkan alis Jasmine berkedut kuat, menjawab dengan kaget, kamu bisa melihatku. Jasmine tidak memiliki tubuh, hanya jiwa. Kecuali dia menunjukkan sosok jiwanya sendiri, atau jika lawannya cukup kuat, tidak ada yang bisa melihatnya kecuali Yun Ce. Jelas bahwa Jasmine sekarang dalam keadaan tanpa figur. Namun, gadis kecil ini dapat melihat keberadaannya. Tentu saja aku bisa melihatmu, mataku tidak manja. Reaksi Jasmine menyebabkan gadis itu memalingkan kepalanya ke satu sisi. Dia menemukan bahwa dia berada di peti mati keabadian dan dengan lembut berkata, wah. Tempat tidur kristal yang indah. Apakah ini tempat saya tidur? Sangat cantik, tapi sangat sulit, itu tidak benar-benar nyaman. Kakak laki-laki, bisakah kamu membawa saya keluar? Tempat tidur kristal sangat tinggi, jika saya memanjat keluar, itu akan mempengaruhi citra saya sebagai wanita muda yang cantik. Petik 2. Cantik, nona muda yang cantik. Gambar. Sudut-sudut mulut dan mata Yun Ce berkedut jelas saat dia mengulurkan tangan ke gadis muda. Melihat tatapannya yang tidak curiga, dia dengan serius bertanya, gadis kecil, apakah kamu tidak takut? Bahwa aku orang jahat. Orang jahat. Wajah kecil gadis kecil itu mendongak ketika dia berpikir sangat dalam untuk sementara waktu, sebelum mengucapkan, ayah, tiba-tiba dan mundur ke belakang sementara wajahnya yang berwarna krem mengungkapkan ekspresi ketakutan, kakak, bisakah kamu menjadi si badi besar yang legendaris? Wah, badi jangan memakanku. Saya hanya seorang wanita muda yang cantik kecil, tidak enak sama sekali. Makanlah aku saat aku dewasa, oke. Petik 2. Gelombang. Tanda pagar persen. Tentu saja aku bukan orang jahat. Reaksi gadis muda itu bahkan menyebabkan jantung Yun Ce menjadi kejang tak terkendali. Gadis muda itu menganggukkan kepalanya dengan kuat ketika matanya berkedip dan dia berbicara dengan menyedihkan, aku tahu kakak laki-laki tidak mungkin menjadi badi besar. Lalu bisakah kakak membawaku keluar, tolong. Klise. Petik 2. Yun Ce mengulurkan kedua tangannya, menggunakan satu tangan untuk menopang pinggang rampingnya dan tangan lain untuk menopang pantatnya yang kecil, tanpa susah payah mengangkatnya keluar dari peti kristal, menempatkannya di luar. Pada saat itu, wajah Yun Ce mengungkapkan rasa kaget. Sebelum gadis itu bangun, dia tidak mendeteksi tanda-tanda kehidupan dari tubuhnya mungkin salah penilaian. Tapi, ketika dia menyentuh tubuhnya, dia dengan sengaja memeriksa kondisi tubuhnya. Namun dia tidak mendeteksi tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tidak hanya tidak ada tanda-tanda kehidupan, bahkan tidak ada tanda-tanda aliran darah. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Wah, sangat nyaman. Setelah meninggalkan peti mati kristal, gadis itu meregangkan lagi dengan kuat sebelum mengangkat wajahnya dan menatap Yun Ce dengan mata seperti rubinya. Kakak, di mana kita akan bermain? Tempat ini terlihat sangat menyenangkan. Petik 2. Petik 2. Apakah kamu tidak ingin tahu siapa aku? Atau di mana tempat ini? Atau mengapa Anda di sini? Tanya Yun Ce dengan bingung. Ini, apakah ini penting? Gadis itu memiliki wajah kebingungan sebelum mengangkat tangan kecilnya dan berteriak dengan penuh semangat, bermain masih lebih penting. Kakak laki-laki, saudara perempuan besar, cepat, bawa aku ke tempat yang menyenangkan. Saya ingin melihat langit biru, rumput hijau, dan semua bunga berwarna-warni. Petik 2. Reaksi gadis kecil ini benar-benar tidak seperti perilaku orang normal, dan ini menyebabkan otak manusia Yun Ce terus menggantung. Dia telah tertidur lelap dan kehilangan hampir semua ingatannya. Namun dia tampaknya tidak peduli dengan semua ini.
Bahkan tidak peduli siapa dia. Yun Ce telah melihat banyak orang tak bersalah dalam dua kehidupannya, tetapi dia tidak akan pernah menemukan yang kedua seperti ini. Dia menggunakan ekspresi memohon dan menatap Jasmine, tetapi menemukan bahwa Jasmine menatap gadis itu dengan ekspresi serius. Gu. Suara aneh terdengar dari gadis itu dan dia mulai menyentuh perutnya dengan tangan kecilnya. Wajah awalnya yang bersemangat jatuh, Tiba-tiba aku sangat lapar, ketika dia selesai dia berbalik dan menatap Yun Ce, kakak laki-laki, aku tiba-tiba sangat lapar. Apakah Anda punya sesuatu yang enak untuk dimakan? Setelah tidur selama bertahun-tahun, tiba-tiba merasa lapar adalah hal yang sangat normal. Yun Ce mencari mutiara racun langit sebelum mengeluarkan biskuit kering, di sini. Petik 2. Setelah memiliki pengalaman hampir mati di bawah SWOT Management Terrace, Yun Ce selalu menyimpan banyak makanan dan minuman bersamanya. Makanan secara alami akan menjadi barang kering yang mudah disimpan. Gadis itu mengambil biskuit, menciumnya dengan hidung mungil dan mengedipkan matanya yang berair sebelum menjawab dengan lembut, bau yang aneh, sama sekali tidak terlihat enak. Apakah ini benar-benar dapat dimakan? Tentu saja itu bisa dimakan. Meskipun terlihat tidak menarik, itu sebenarnya wangi begitu Anda menggigitnya. Yun Ce dengan santai menjawab sambil bergumam di dalam hatinya. Memiliki sesuatu untuk dimakan ketika Anda lapar sudah sangat baik. Ketika saya berada di bawah SWOT Management Terrace terakhir kali, saya hampir mati kelaparan dan harus mempertaruhkan hidup saya dengan makan daging naga dan minum darah naga. Anda jauh lebih beruntung dari saya. Setidaknya Anda punya biskuit besar untuk dimakan. Gadis ini mencium bau biskuit ini sekali lagi dan setelah ragu-ragu untuk beberapa waktu, dia akhirnya membuka mulut dan menggigit biskuit. Jelas bahwa dia kemudian mengambil banyak kekuatan untuk menggigit sepotong kecil. Sangat tangguh, gigiku hampir rusak. Gadis itu mengeluh dengan lembut sebelum mulai mengunyah. Saat dia mulai mengunyah, wajah gadis itu jatuh. Pupupu, Pei, gadis itu langsung memuntahkan biskuit yang belum dia kunyah sepenuhnya, dan bahkan meludahkan residu di mulutnya dengan kuat. Menilai dari penampilannya, dia tidak sabar untuk menyingkirkan rasa biskuit dari mulutnya, menjijikkan, terlalu menjijikkan. Aku tidak menginginkan itu. Sangat buruk, sangat buruk, sangat buruk. Berbicara secara logis, bahkan jika seseorang terbiasa menjalani kehidupan yang terlindung, setelah lapar untuk waktu yang lama, apapun yang dapat dimakan akan menyenangkan. Namun, melihat gadis itu, seolah-olah dia diberi makan racun. Dia memiliki ekspresi keluhan dan matanya berubah berair, seolah-olah dia akan menangis. Yun Ce tak berdaya mengerutkan kening dan mencari Sky Poison Pearl lagi. Akhirnya, ia menemukan sepotong kue mawar yang Chang Yue buat secara pribadi untuknya. Melihat sepotong kue mawar yang dibuat oleh Chang Yue, Yun Ce menjadi terganggu sedikit sebelum dia kembali ke dalamnya dan hampir menarik kue. Melihat wajah yang penuh dengan keluhan yang gadis itu kenakan, dia masih menempatkan ke tangannya, baiklah, biskuit sebelumnya mungkin tidak sesuai dengan selera Anda, tetapi ini disebut kue mawar. Rasanya manis dan harum. Anda pasti akan menyukainya. Petik 2. Manis, harum, sangat, baunya sedikit tidak enak. Gadis itu mengambil kue mawar yang sebesar telapak tangannya dan melihatnya dengan curiga. Dengan pelajaran yang dia dapatkan dari biskuit barusan, bahkan jika dia sangat lapar dia masih sangat berhati-hati dan hanya menggigit kecil. Wah, menjijikkan. Gadis itu sekali lagi meludahkan apa yang ada di mulutnya dan bahkan kue mawar telah jatuh ke lantai. Yun Ce buru-buru bergegas untuk mengambilnya. Dengan tampilan sedih, dia mulai meniup debu permukaan kue sebelum menyimpannya lagi. Melihat wajah gadis itu, dia jelas merasa itu sangat menjijikkan. Kue mawar yang lezat telah menyebabkan wajah kecil yang cantik itu berubah menjadi wajah yang menderita. Yun Ce bertanya dengan putus asa, tidak mungkin itu. Anda hanya makan daging. Tidak makan biskuit. Mungkin berarti dia suka makan daging. Daging, apa itu? Apakah bisa dimakan? Lezat. Yun Ce mengeluarkan sepotong daging asap dari Sky Poison Pearl dan memberikannya kepada gadis itu, bagaimana kalau kamu mencoba makan ini? Gadis itu menerima daging asap sebagai antisipasi dan mengendusnya dengan hidung kecilnya. Kali ini, bahkan tanpa menggigit, dia melemparkan daging asap jauh dengan, wosh, wow. Sangat bau. Bau menjijikkan. Saya tidak ingin makan itu. Petik 2. Lalu, apa yang ingin kamu makan? Aku ingin makan sesuatu yang lezat. Sesuatu yang lezat. Apa itu? Sesuatu yang lezat. Aku hanya ingin makan sesuatu yang lezat. Petik 2. Bab 483 Honger 2. Gadis kecil ini tidak memiliki tanda-tanda vital makhluk hidup, namun dia sangat hidup, dan meskipun dia jelas lapar, dia tidak makan ransum kering atau daging. Yun Ce mulai curiga bahwa gadis ini bahkan tidak manusia. Tetapi penampilannya persis seperti manusia, dan bahkan jika dia semacam roh yang berubah menjadi manusia, dia tetap harus makan ransum atau daging. Apa yang menyebabkan Yun Ce runtuh adalah, bahwa meskipun perut gadis kecil itu terus bergemuruh, dia sendiri bahkan tidak tahu apa yang dia suka makan. Gemuruh. Suara menindas tiba-tiba terdengar, dan ruang mulai sedikit goyang. Suara yang aneh. Tanah bergetar. Apakah sesuatu yang menyenangkan akan terjadi? Getaran yang tidak biasa di dalam ruang ini menyebabkan gadis kecil itu menjadi bersemangat. Tatapannya berputar ke empat arah, matanya yang merah menyala, kegembiraannya membuatnya untuk sementara waktu melupakan rasa laparnya. Getaran di ruang adalah prekursor bahwa primordial mendalam ark akan menyebarkan medan energinya. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Teriak Jasmine dengan tergesa-gesa.
Aduk ruang di sekitar mereka telah membangkitkan kecurigaan Yunce. Setelah getaran dimulai, akan memakan waktu sekitar 1 jam bagi primordial mendalam ark untuk menghasilkan medan energi yang menjijikkan. Bidang tolakan ini adalah satu-satunya cara baginya untuk meninggalkan ark mendalam primordial. Dan kejadian ini bisa dikatakan waktunya sempurna. Jika dia menunda meninggalkan ruang batu selama sehari, dia tidak akan bisa menggunakan medan energi ini untuk mengusir dirinya dari Bahtera. Hasil akhirnya adalah Yunce harus bertahan selama 18 bulan lagi dalam turbulensi spasial. Yunce dengan cepat mengangkat dirinya, berbalik untuk bergegas menuju celah yang telah dia buat dengan api esnya. Ketika dia hendak keluar, suara panik gadis kecil itu bergema di bawahnya. Ah! Kakak, kemana kamu pergi? Bawa aku bersamamu. Bawa aku bersamamu. Petik 2. Yunce menoleh ke arah gadis itu, dan bertanya dengan curiga, kamu tidak bisa terbang. Terbang. Gadis kecil itu mengerutkan wajahnya ketika dia dengan tulus merenungkan pertanyaan, setelah memahami makna di balik kata, terbang, dia menginjak kaki kecilnya dan berkata, aku masih cantik sekali, bagaimana aku bisa terbang? Petik 2. Meskipun konstitusi dan kepribadian gadis kecil ini sangat aneh, dia masih tampak tidak lebih dari seorang gadis kecil normal. Meskipun dia memiliki kepribadian tsundere dan lekat, dia pasti tidak bisa meninggalkannya begitu saja di sini. Jadi Yunce tidak punya pilihan selain terbang turun dan membawanya kembali bersamanya. Tunggu, bawa peti mati keabadian juga. Ini adalah harta yang sangat luar biasa. Jasmine mengingatkan Yunce. Yunce terbang turun lagi, dan menaruh peti mati keabadian ke Sky Poison Pearl, setelah itu dia bergegas keluar dari celah dan kembali ke lantai pertama dari benteng kuno yang misterius. Wow, tempat apa ini? Ini sangat besar. Gadis kecil itu memutar tubuhnya saat dia berada di lengan Yunce, pandangannya berlari ke seluruh area, seolah-olah dia tidak khawatir dia akan jatuh sama sekali. Anda tidak memiliki kesan tempat ini sama sekali. Tanya Yunce. Kesan, tidak semuanya. Saya tidak ingat apa-apa. Gadis kecil itu berteriak dengan suara manis. Dan kata-kata, aku tidak ingat apa-apa, tampaknya berteriak dengan bangga. Kebanggaan. Ada apa dengan kepribadian gadis ini? Sebenarnya orang tua macam apa yang bisa membesarkan anak seperti itu? Lupakan. Semua hal lain bisa diatasi begitu dia meninggalkan tempat ini. Yunce meningkatkan kecepatannya, dan terbang menuju ke arah gerbang benteng kuno. Benteng kuno ini terlalu besar, meskipun kecepatannya saat ini jauh melebihi kecepatan sebelumnya, masih diperlukan lebih dari 15 menit untuk menempuh jarak dari ujung kastil ke pintu keluarnya. Masih ada kira-kira 1 jam sebelum bidang tolakan muncul, jadi masih ada lebih dari cukup waktu. Tapi Yunce masih bergegas maju, karena dia tidak ingin kesempatan apapun. Dalam waktu singkat, yaitu tepat 15 menit, Yunce bisa melihat kastil keluar. Dan selama ini, dia harus menahan teriakan bersemangat seorang gadis tepat di sebelah telinganya, dia tidak diberi waktu istirahat sepanjang. Jika dia tidak memiliki cukup cinta di dalam hatinya, dan gadis kecil ini tidak memiliki potensi untuk menjadi pemecah permainan, dia mungkin baru saja melemparkannya ke sana dan kemudian. Tubuh Yunce berkedip seperti panah, menembak keluar dari gerbang benteng kuno dan mencapai dunia luar dalam waktu singkat. Cahaya telah menjadi terang, Yunce melambat dan tertegun oleh pemandangan yang ada di depan. Awalnya, dia telah memasuki benteng kuno dari hutan belantara yang datar dan tak terbatas. Hutan belantara itu murni hanya hutan belantara. Dengan mandul dan keterbukaan menjadi satu-satunya karakteristik khusus, itu tak terlupakan. Tetapi saat ini, yang muncul di depannya, adalah rerumputan luas kererumputan kuning hijau, dan di kejauhan, yang bisa dilihatnya hanyalah lautan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Daun, cabang dan batang pohon kuno ini sebagian besar berwarna biru dan hitam, dan tidak menunjukkan tanda-tanda vitalitas. Apa yang terjadi? Ini jelas bukan tempat dari mana aku memasuki benteng kuno. Kata Yunce dengan ekspresi kaget saat dia berbalik untuk melihat benteng kuno yang menjulang tinggi, atapnya begitu tinggi sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dugaanku benar. Jasmine berkata dengan suara yang sangat tenang, ingat apa yang kukatakan padamu waktu itu. Bahwa sangat mungkin benteng ini akan bergerak. Dan kelihatannya memang benar. Jika tidak, itu sudah lama ditemukan oleh orang-orang dari benua langit yang mendalam. Petik 2. Hati Yunce tumbuh lebih bingung. Jika itu benar-benar terjadi, lalu bagaimana tepatnya benteng kuno raksasa ini bergerak? Apakah ini berarti ia memiliki kehidupannya sendiri? Petik 2. Yunce semakin menyadari bahwa tidak ada yang mustahil di alam semesta yang tak terbatas ini. Sebelum dia berusia 16 tahun, dia hanyalah seorang yang lemah, dan dunia yang dia kenal terkurung dalam batas-batas kota terapung Cloud. Saat ini, ketika dia terus tumbuh dalam kekuatan dan mencapai ketinggian yang lebih besar dan lebih besar, dunia yang bisa dia lihat juga telah berkembang pesat. Namun perasaan yang dia dapatkan adalah bahwa dia telah menjadi semakin kecil dalam skema besar hal-hal. Di dunia ini, yang tahu berapa banyak hal luar biasa yang ada, hal-hal yang bisa membalikkan pemahamannya dalam sekejap mata. Seperti gadis kecil yang ada di sampingnya sekarang. Di mana tempat ini? Apakah itu tempat yang menyenangkan? Ada begitu banyak rumput, dan pohon-pohon besar juga. Tapi rumput di tempat ini sama sekali tidak berwarna hijau, dan sepertinya akan layu. Gadis kecil itu mengukur lingkungan barunya dengan rasa ingin tahu, memenuhi udara dengan teriakan-teriakannya yang manis ketika dia berbicara pada dirinya sendiri. Celepuk. Ah! Oh, gadis kecil itu sudah tidur terlalu lama, dan dia dalam keadaan sangat lapar.
Tubuhnya sudah lunak dan lemah, jadi setelah pengerahan tenaga, tiba-tiba dia jatuh ke tanah dan tidak bergerak untuk bangkit. Dia terus menangis kesakitan, dan dua air mata besar mengalir di matanya. Yun Ce berbalik tanpa daya, dan menjemputnya dari tanah. Emosinya adalah kekacauan terjerat sekarang. Awalnya, ia mengikuti suara misterius, mencapai tempat misterius, melihat bola cahaya misterius yang misterius, dan menerima misi misterius. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi, berpikir bahwa nyonya kecil, dari seseorang yang bisa mengendalikan bahtera yang begitu besar harus menjadi orang yang bisa mengguncang langit dan bumi. Dan begitu Yun Ce menyelamatkannya, mungkin dia akan merasakan rasa terima kasih yang mendalam kepadanya, bagaimanapun, orang ini masih berutang kepadanya karena menyelamatkan hidupnya. Bagi Yun Ce, ini memerlukan sejumlah manfaat yang tak terukur. Apakah dia akan memberi Yun Ce harta yang menantang surga? Atau gunakan kekuatannya yang kuat untuk membantu Yun Ce memenuhi keinginannya? Atau mungkin dia bahkan bisa mengirimnya langsung kembali ke benua langit yang mendalam. Tetapi pada akhirnya, orang yang dia selamatkan tidak memiliki kemampuan yang hebat, dan dia tidak mendapatkan manfaat apapun, karena orang ini hanyalah seorang gadis kecil. Bukan hanya itu, tetapi di tempat ini, selain dia, tidak ada orang lain, dan gadis kecil ini tidak mengeluarkan sedikit pun kekuatan dari tubuhnya juga. Jika dia meninggalkannya di sini, dia adalah daging mati, dan jika dia membawanya bersamanya keluar dari ark mendalam primordial. Sialan, ini hanya menambah beban besar untuk dirinya sendiri. Jika dia sendirian, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dan dengan sungguh-sungguh mengejar apapun tanpa gangguan, dia bahkan bisa menjelajah ke tempat-tempat yang paling berbahaya. Tetapi jika dia membawa beban besar ini dengannya, hanya memikirkan ini membuat Yun Ce sulit bernapas. Dan jika dia membuangnya ke suatu tempat, pada akhirnya, dia menyelamatkannya, dan dia tidak tahan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Gadis kecil itu menoleh ke arah Yun Ce dengan berlinangan air mata, tetapi menyadari bahwa Yun Ce hanya berdiri di sana melamun, dan dia benar-benar merindukan tatapan menyedihkan di matanya. Dia cemberut dan berkata dengan suara lembut yang penuh dengan keluhan, "Kakak. Sangat menyakitkan ketika saya jatuh, tetapi Anda bahkan tidak peduli tentang saya." Petik 2. Gu. Petik 2. Perut gadis kecil itu terdengar sangat tepat waktu, dia menutupi perut kecilnya, ekspresinya menjadi menyedihkan. Aku sangat lapar sehingga aku ingin mati. Kakak laki-laki, maukah Anda menemukan sesuatu untuk saya makan? Setidaknya kamu harus memberitahuku apa yang ingin kamu makan, tahu. Kata Yun Ce dengan ekspresi yang dipenuhi dengan penderitaan. Aku Duno. Petik 2. Orang seperti apa yang bahkan tidak tahu apa yang ingin dia makan. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Yun Ce hampir menjadi gila. Oke, aku akan pergi mencari sesuatu untukmu makan. Yun Ce hanya bisa mengatakan ini untuk menenangkannya. Setelah itu, dia berjalan maju dan mengamati daerah sekitarnya, berusaha mencari fenomena yang tidak biasa. Kakak, kemana Anda akan pergi? Begitu dia melihat Yun Ce pergi, gadis kecil itu buru-buru mengikutinya. Setelah ini, dia membayangi setiap gerakannya. Kemana dia pergi, dia mengikuti. Ketika dia berhenti, dia juga berhenti. Sepasang mata merah dipaku dengan cemas ke tubuhnya, seolah-olah dia takut bahwa dia tiba-tiba akan melarikan diri. Anda tidak bisa siap untuk terus mengikuti saya seperti itu kan? Kata Yun Ce sambil berbalik, wajahnya dipenuhi dengan frustrasi. Tentu saja, jika kecantikan kecil yang cantik dan imut mengikutimu, itu pasti akan membuatmu bahagia, kan? Gadis kecil itu menggunakan kedua tangannya untuk menopang wajahnya saat dia membuat pose lucu. Yun Ce membungkuk di pinggang, dan mengungkapkan ekspresi jahat dan menyeramkan, saat dia berkata dengan suara rendah, "Adik perempuan, aku lupa memberitahumu tapi aku sebenarnya seorang cabul super besar yang berspesialisasi dalam menipu gadis-gadis kecil seperti kamu." Petik 2. Oh, aku bisa bersaksi tentang itu, kata Jasmine ke sisinya dengan nada netral. Super, cabul besar, gadis itu menggigit jarinya, dan dengan curiga mengedipkan matanya, apa itu? Bisakah itu dimakan? Petik 2. Seorang cabul mengacu pada pria jahat super besar yang berspesialisasi dalam menipu semua jenis keindahan dan memakannya setelah. Yun Ce menggertakkan giginya, dan berkata dengan ekspresi jahat, apakah kamu takut? Yah, gadis itu tanpa berkedip mengedipkan matanya dan berkata, meskipun aku tidak begitu mengerti, kedengarannya sangat mengagumkan. Ngomong-ngomong, aku tidak peduli tentang ini, pergi mencari makan untukku. Petik 2. Gelombang, tanda pagar persen. Seluruh keberadaan Yun Ce dipenuhi dengan rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Dia memiliki firasat bahwa jika dia tanpa ampun membuang gadis kecil ini di suatu tempat dan membiarkannya berjuang sendiri, dia tidak akan pernah terbebas dari beban besar ini. Getaran di ruang perlahan-lahan semakin keras. Yun Ce berjalan ke depan pohon kuno, dan melihat ke kejauhan. Yang dia lihat hanyalah hutan belantara, bahkan setelah dia menajamkan matanya, hasilnya masih sama. Dia tidak akan bisa mencapai akhir dengan waktu yang tersisa. Dia duduk di tanah, memikirkan situasi dengan gadis kecil itu sambil menunggu medan tolakan datang. Aku akhirnya akan meninggalkan tempat ini, memikirkan kembali 2 tahun yang telah dihabiskannya di ark mendalam primordial, Yun Ce menghela nafas dalam-dalam di hatinya. Kesulitan yang dia alami dalam 2 tahun terakhir berada di luar imajinasi orang normal. Pada saat yang sama, budidayanya telah menerima dorongan besar yang tak terukur.
Tetapi meskipun peningkatannya luar biasa, dia masih tidak bisa menemukan jalan kembali. Roh yang masih hidup itu berkata bahwa dia mengendalikan bahtera yang mendalam untuk mengunjungi berbagai tempat untuk mencari mutiara racun langit. Kemudian, setiap kali bahtera yang dalam berhenti, itu seharusnya berada di tempat dengan sebanyak mungkin makhluk hidup seperti benua langit yang mendalam, dan itu tidak akan menjadi dunia tandus. Setidaknya, saya harap tidak. Yun Ce tidak dapat meramalkan dunia seperti apa dia akan dibawa ke, dan dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri untuk saat ini. Tapi di dunia manapun dia mendarat, apa yang akan menentukan nasib dan levelnya akan selalu menjadi kekuatan. Begitu dia memikirkan hal itu, dia mengambil kedua keping Dragon patah dan meletakkannya di sisinya. Kehancuran Dragon Vault adalah kerugian yang sangat besar dan penyesalan baginya. Tanpa Dragon Vault, kekuatan pertempurannya pasti akan jatuh secara signifikan. Begitu dia mencapai dunia baru, dia sama sekali tidak percaya bahwa dia bisa menemukan senjata untuk menggantikan Dragon Vault dalam waktu singkat. Melihat sesar naga yang benar-benar tak bernyawa dan retak, dia bergumam pada dirinya sendiri, begitu aku mencapai dunia baru, hal pertama yang harus aku lakukan adalah menemukan cara untuk memperbaikimu. Petik 2. Sniff, sniff, sniff. Dari sisi Yun Ce, tiba-tiba terdengar suara mengendus. Gadis kecil yang awalnya lapar dan putus asa berdiri dengan suara mendesing, dan mengendus-endus udara dengan hidung kecilnya seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Baunya sangat enak. Baunya sangat enak. Saya bisa mencium sesuatu yang enak untuk dimakan. Di mana itu? Di mana itu? Di mana itu? Ketika gadis itu menghirup udara, air liur dari mulutnya meluap. Dia mengisapnya kembali dengan berat, tetapi begitu dia melakukannya, air liurnya terus menetes ke lantai dan dia tidak bisa menghentikannya. Gadis kecil itu mencari cukup lama, tetapi begitu matanya mendarat di patahan naga yang retak, mereka memancarkan cahaya yang sangat terang. Sesuatu yang lesat, sesuatu yang lesat. Gadis kecil itu memekik kegirangan dan praktis melibas jalannya ke depan, meraih kesalahan naga. Tindakannya yang sangat aneh menyebabkan wajah Yun Ce berkedut berlebihan, ketika dia berkata dengan suara tak berdaya, berhentilah main-main, itu benar-benar sangat berat. Ya dewa. Setelah gadis kecil itu meraih kesalahan naga, dia segera berdiri dan membawa kesalahan naga di tangannya. Membawanya ke dalam pelukannya. Meskipun kesalahan naga rusak dan telah kehilangan semua energi dan kehadirannya, bobotnya yang berat tidak berubah. Setiap bagian memiliki berat setidaknya 10.000 kilogram. Tapi gadis ini yang merasa lelah karena berjalan dan bahkan jatuh dari waktu ke waktu, dia sebenarnya bisa dengan mudah mengambil sepotong patahan naga. Dan menatapnya sekarang, dia bahkan tidak berkeringat. Tetes, tetes. Air liur mengalir tak terkendali dari mulutnya, menyebabkan tubuh pedang menjadi basah kuyup. Gadis itu mengisap air liurnya, dan dengan mata berkedip karena kegembiraan, membuka mulutnya dan menggigit bilah naga patahan. Kegentingan. Tempat gadis itu menggigit adalah bagian besar yang hilang. Gadis kecil itu mengetuk-ngetuk pipinya, membuat suara mengunyah yang keras, seolah-olah dia sedang mengunyah permen, dan dengan tegukan, dia menelan apa yang dia kunyah. Yun Ce melihat bagian yang hilang dari kesalahan naga yang diuraikan oleh tanda gigi dan matanya melebar. Seluruh tubuhnya menjadi patung, mulutnya menganga begitu lebar sehingga orang bisa mendorong yak yang sudah dewasa ke dalamnya. Bab 484 Honger 3. Sebelumnya, Jasmine mengatakan bahwa alam semesta yang tak terbatas terdiri dari planet-planet yang tak terhitung jumlahnya, dan planet-planet astral yang tak terhitung jumlahnya yang setingkat di atas planet-planet itu. Blue Polar Star tidak lebih dari salah satu planet yang sangat normal. Bahkan jika itu tiba-tiba dihancurkan, di alam semesta tanpa batas ini, itu tidak lain adalah menghilangnya sesuatu yang mirip dengan setitik kecil debu, dan itu tidak bisa menghasilkan gelombang terkecil sekalipun. Blue Polar Star terdiri dari 97% air, dan 3% daratan. Domain dari benua langit yang mendalam, yang dalam pengetahuan penduduk langit mendalam sangat besar, hanya menempati 1/100 dari permukaan bintang kutub biru. Di alam semesta tanpa batas, ia bahkan tidak bisa dianggap sebagai setitik debu. Di dunia yang begitu besar, selalu ada kemungkinan makhluk hidup yang sangat aneh ada. Bahkan mungkin bagi makhluk hidup yang bisa memakan apa saja yang ada. Gadis kecil berambut merah di depannya ini misalnya, tidak makan makanan gandum, dan tidak makan produk daging. Sebaliknya, dia benar-benar makan kesalahan naga. Dan sehubungan dengan hal ini, dengan menggertakkan giginya, dia tampaknya hampir tidak bisa menerima kenyataan ini. Tapi, kesalahan naga, sebelum itu rusak, itu adalah pedang kaisar. Dan itu bahkan merupakan pedang berat kaisar mendalam. Itu telah tumbuh sementara Yun Ce berkelahi dan membunuh selama ini. Itu menikmati banyak sekali darah segar, telah menghancurkan banyak batu besar, telah meratakan gunung, dan lebih jauh lagi, bahkan telah menghancurkan banyak baju besi dan senjata. Bahkan jika saat ini telah kehilangan kesadaran spiritual dan aura yang kuat, tingkat keuletannya pasti tidak akan turun sebanyak itu. Bahkan jika itu adalah Yun Ce yang kekuatannya telah meningkat secara eksplosif, kecuali dia menggunakan api es, akan sulit untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkannya. Sehubungan dengan menggunakan giginya untuk menggigitnya terpisah. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia seharusnya tidak berpikir untuk meninggalkan satu bekas luka. Namun, tuep kecil ini yang terlihat seolah-olah tidak memiliki aura, dan bahkan merasa bahwa biskuit sulit untuk digigit, sebenarnya telah menggigit sebagian besar kesalahan naga dengan satu suap tunggal. Dan kemudian, setelah mengunyah 2 hingga 3 kali, dia menelannya. Menelannya. Enak, enak sekali.
Gadis kecil yang kelaparan akhirnya berhasil makan makanan lesat. Pipinya memerah karena kebahagiaan, dan bahkan sepasang matanya memancarkan riasan cahaya merah-merah. Dia dengan tidak sabar mengambil satu gigitan lagi, dan dengan suara, kabang, bila pisau Dragon Vault yang lebih besar sedikit mengganggunya. Dan kemudian, mengunyah 2 hingga 3 kali lagi, dia menelannya. Kemudian, dia langsung membawa masalah naga di sebelah mulutnya, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menggigitnya. Seperti memakan jagung, dia menggigitnya secara horizontal, dan dalam sekejap mata, bagian di mana bila itu berada, agak berlubang. Hanya pada saat ini Yun Ce akhirnya tersadar dari keadaan teler. Membunyikan suara aneh, dia menerkam, dan mengambil kembali kesalahan naga yang rusak dari gadis kecil yang masih menggigitnya dengan penuh semangat. Melihat bilah pedang yang dahsyat dan tak tertandingi digigit ke dalam keadaan bergerigi, tidak menemukan bahkan satu pun tempat yang tak tersentuh dari atas ke bawah, dan bahkan benar-benar ternoda dengan air liur mengkilap, hati Yun Ce hampir berteriak darah. Ah! Itu makanan saya, kembalikan kepada saya. Setelah makanannya diambil dengan dingin oleh Yun Ce, gadis kecil yang dengan senang makan sebelumnya, langsung menjadi cemas, ketika dia melompat dan melompat, mencoba mengambil pedang yang patah dari Yun tangan Ce. Frustrasi, Yun Ce membelalakkan matanya, dan berteriak keras. Siapa yang memberimu izin untuk memakannya? Ini adalah kesalahan naga. Kesalahan naga. Ini bukan makanan. Tapi itu jelas makanan enak. Cepat dan kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Gadis kecil itu melompat ketika mencoba meraihnya, dan seuntai air liur masih tergantung di sudut bibirnya. Namun, tubuhnya ternyata terlalu kecil, tidak peduli bagaimana dia melompat, itu tidak cukup baginya untuk mencapai setinggi bahu Yun Ce. Dan pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa ada sepotong kelezatan lain di tanah. Dia menutup mulutnya, langsung menyerah pada potongan di tangan Yun Ce, berbalik, dan berlari menuju potongan pedang yang patah lainnya. Dan pada saat ini, Yun Ce segera bereaksi pada saat yang sama juga. Jantungnya bergetar, saat dia menyerbu dengan kecepatan yang menyilaukan. Namun, bahkan dengan kecepatannya, dia masih selangkah lebih lambat dari gadis kecil itu. Gadis kecil itu sudah memeluk pisau patah naga yang patah, masih dengan mudah, dan kemudian mulai melarikan diri. Masih berpikir untuk berlari. Mata Yun Ce mengungkapkan cahaya yang sengit. Meskipun Dragon Vault telah rusak, masih mungkin untuk dipulihkan. Namun, dengan bagian bawahnya sudah digigit dengan penuh lubang, bahkan jika itu dipulihkan, bagaimana mungkin ada sedikit aura yang mendominasi dari memegang naga patahan yang dipenuhi dengan bekas gigitan. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkannya menggigit bagian atas dari pedang juga. Marah, Yun Ce langsung menggunakan kecepatan maksimalnya. Namun, bahkan dengan kecepatan maksimumnya, dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa mendekatinya. Gadis kecil itu berlari kencang, rambut merahnya yang merah menyapu warna merah panjang di belakangnya. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Dan, dalam pelukannya, dia masih berpelukan ke Dragon Vault yang beratnya lebih dari 5.000 kilogram. Apa, situasi macam apa ini? Yun Ce pertama kali menatap dengan mata melebar, tepat setelah itu, dia berubah sangat jengkel, dan segera mengaktifkan Purgatory. Kecepatannya segera naik dengan eksplosif, dan menyusul gadis kecil itu dalam sekejap. Saat gadis kecil itu menoleh, dan melihat bahwa tangan Yun Ce baru saja akan menjambak rambutnya, dia langsung berteriak. Ah, Anda tidak bisa mencuri makanan lezat saya. Kamu tidak bisa. Petik 2. Saat dia berteriak, kecepatan gadis kecil itu langsung naik tiba-tiba juga. Seluruh sosoknya, seolah-olah dia telah berubah menjadi aliran lampu merah, menjadi semakin jauh dari garis pandang Yun Ce. Dia telah mengejutkan terlempar dari Yun Ce, yang kecepatannya telah dinaikkan ke batas absolut, jauh. Yun Ce benar-benar tercengang. Gadis kecil itu tidak hanya cepat luar biasa, saat dia berlari kencang, dia bahkan secara langsung meletakkan Dragon Vault di sebelah bibirnya, dan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan, mulai mengunyahnya. Ketika Yun Ce mendengar suara dentang, dia mengangkat kepalanya, dan menyadari bahwa dalam sekejap mata, hampir setengah dari patahan naga yang patah di tangannya sudah menghilang. Pada saat itu, bola mata Yun Ce hampir jatuh. Dan, separuh sisa pedang yang patah tidak luput dari nasib dimakan juga. Ketika dia hanya mendengar, krun, terdengar, sebagian kecil dari itu sekali lagi memasuki mulut gadis kecil itu. Kecepatan mengunyah miliknya, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan larinya. Mengikuti setelah itu, suara mengunyah, krun, datang lagi, dan bahkan gagang yang tersisa dari Dragon Vault, dimakan dengan bersih olehnya. Setelah selesai dengan kesalahan naga, gadis kecil itu akhirnya berhenti berlari, dan langsung berhenti. Dia berbalik, mengangkat dadanya tinggi-tinggi, dan ketika dia mengunyah dengan cara mabuk, dia berkata dengan tidak jelas. Aku selesai memakannya. Sangat lezat. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda mengejar saya lagi, oke. Yun Ce berhenti dengan bingung juga, dan matanya menatap lurus ke gadis kecil yang membawa ekspresi murni dan puas. Tatapannya itu, seolah-olah dia sedang melihat monster kecil. Oh, itu tidak benar. Itu monster besar. Kekuatan itu yang bisa dengan mudah membawa sesar naga yang berbobot 5.000 kilogram, dan kecepatan itu yang tidak bisa dia tangkap, apapun yang dia lakukan. Poin utamanya adalah gigi yang bisa memakan sesar naga seolah-olah itu adalah permen. Ini sepertinya lembut dan gadis kecil yang lemah yang tidak memiliki kehidupan, atau aura energi apapun. Hanya monster macam apa dia? Dan lupakan berat dari setengah keping Dragon Vault, hanya dengan ukurannya, itu tampaknya sebanding dengan tinggi gadis kecil ini.
Namun, setelah dia makan semuanya, perutnya benar-benar tidak terlihat membengkak sedikitpun. Kemana perginya? Namun, untuk Yun Che saat ini, kemarahan di hatinya sedikit menekan keheranannya. Bagian atas naga benar-benar dimakan oleh gadis kecil itu, sedangkan bagian bawahnya juga digigit lubang. Jelas tidak ada kemungkinan Dragon Vault dipulihkan lagi. Namun, penyebab seluruh kekacauan ini, bagaimanapun, hanyalah seorang gadis kecil yang usianya masih muda. Pandangan naif dan bersemangat di matanya tidak mungkin bagi siapapun untuk tidak mencintai mereka, dan Yun Che benar-benar tidak dapat menyakitinya sedikitpun, sebaliknya, dia hanya bisa mengaum dengan keras. Kamu kecil, dasar bocah kecil, bukankah saya mengatakan bahwa Anda tidak diizinkan memakannya? Ini bukan makanan, itu pedangku, kesalahan naga. Itu sesuatu yang sangat penting bagi saya. Bagaimana kamu bisa memakannya? Petik 2. Tapi, ini makanan yang sangat enak. Dengan raungan keras Yun Che, dan wajahnya yang benar-benar memerah, dia tampaknya benar-benar marah. Snack putih salju gadis kecil itu sedikit menyusut, saat dia berkata dengan lemah. Kakak, tidak bisakah kau memarahiku? Itu hanya pedang yang sangat lesat. Paling-paling, aku bisa memberimu satu. Petik 2. Pedang apa yang enak? Itu kesalahan naga. Yun Che meraung kesedihan. Ini bukan hanya pedang belaka, itu adalah teman dan teman yang telah menemani selama bertahun-tahun. Itu hal yang paling penting di sisiku. Hanya ada satu di seluruh dunia. Ketika kamu memakannya, itu hilang selamanya, jadi bagaimana kamu akan mengembalikannya padaku? Petik 2. Semakin dia memikirkannya sekarang, semakin dia merasa menjadi orang yang sibuk dan menyelamatkan bocah kecil ini adalah keputusan terburuk yang pernah dia buat sepanjang hidupnya. Hanya dalam kurun waktu singkat setelah dia menyelamatkannya, dia bisa melupakan menerima sesuatu sebagai imbalan, dan dia bisa melupakan betapa merepotkannya masalah ini juga. Tapi dia sebenarnya memakan kesalahan naganya. Leher gadis kecil itu sekali lagi menyusut ke belakang, namun, wajah kecilnya menunjukkan ekspresi yang tidak puas. Dengan hidung terangkat, katanya, apa yang akan kuberikan padamu lebih luar biasa daripada yang aku makan sebelumnya? Huff. Setelah mengatakan itu, lampu merah-merah tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Di dalam cahaya, dia perlahan-lahan melayang di udara, dan seluruh sosoknya benar-benar diselimuti oleh lampu merah. Mengikuti setelah itu, lampu merah meledak terpisah di langit, dan kemudian, benar-benar tersebar. Sepasang mata Yun Che, sekali lagi sebagian besar melebar. Jumlah kali dia terkejut pada hari ini, kemungkinan besar lebih dari jumlah kali ditambahkan dalam beberapa tahun. Mengikuti setelah penyebaran lampu merah, sosok gadis kecil itu benar-benar menghilang. Mengambang di langit, apa yang muncul di mata Yun Che, sangat mengejutkan. Pedang raksasa merah-merah berbentuk aneh. Seluruh pedang itu benar-benar berwarna merah tua. Bilahnya dipenuhi dengan barisan prasasti merah tua yang berantakan, dan lapisan cahaya merah yang sangat samar menyelimutinya juga. Panjang bilahnya lebih dari 3 meter, yang lebih besar dari Dragon Vault 30%. Dan dengan panjang ini, itu bahkan melampaui sejumlah besar senjata terkait tombak. Pedang gagangnya lurus dan besar, dan di atas gagangnya, pangkal pedang itu mengejutkan lebih dari 65 cm lebarnya. Bergerak ke atas pisau, lebar pisau menyusut tidak teratur, dan pada ujung pisau, itu sudah menyusut ke ujung yang tak tertandingi tajam, memancar dengan cahaya merah, dingin merah. Itu lebih besar daripada pedang kolosal Tuan Besar dan Sesar Naga, namun, berbeda dari ujung pisau yang tebal dan tebal dari pedang kolosal dan Sesar Naga Tuan Besar, itu sebenarnya sangat luar biasa tajam, cukup untuk menghasilkan serangan menusuk dengan kekuatan penetrasi yang sangat besar. Namun, mengesampingkan penampilan luarnya, pedang ini sebenarnya benar-benar tidak memiliki atmosfer yang mengesankan. Itu tidak bernyawa tanpa sedikit pun aura memancarkan darinya, seolah-olah itu dibuat dari tidak lebih dari logam mendalam yang paling normal. Mata Yun Che melebar, benar-benar tercengang. Apa yang dia kaget secara alami bukan karena pedang itu sendiri, melainkan karena pedang ini, diubah oleh gadis kecil itu tepat di depan matanya. Pedang merah-merah raksasa berputar-putar di udara, dan kemudian, dengan ujung pedang mengarah ke bawah, itu turun di bawah tatapan tertegun Yun Che. Dengan suara yang ringan, ujung pisau menusuk dalam-dalam ke tanah di bagian bawah, yang sangat keras itu sendiri. Dan meskipun bagian di mana ujung pisau telah menusuk ke tanah, pedang merah raksasa yang diluruskan masih jauh lebih tinggi dari Yun Che. Bagian atas kepala Yun Che hanya sebanding dengan bagian bawah gagang pedang. Mengikuti setelah turun, Yun Che menyadari bahwa di bagian bawah gagang pedang merah raksasa merah, di tengah bagian terluas pedang, sebuah marmer dengan diameter sekitar 17 hingga 18 cm tertanam di dalamnya. Di dalam marmer, yang mengejutkan, dia melihat gadis kecil yang telah menghilang. Ketinggian tubuhnya telah berubah menjadi sekitar 17 cm, dan meskipun dia telah berubah terutama seukuran saku, pakaiannya, warna rambutnya, wajahnya, dan bahkan matanya masih bisa dilihat dengan jelas. Dia, yang berada di dalam pualam, meletakkan kedua tangannya di pinggangnya, dan tertawa terbahak-bahak. Hehehehe, saya berhasil. Seperti yang diharapkan, saya benar-benar luar biasa. Kakak laki-laki, apakah Anda melihatnya? Bukankah itu jauh lebih baik dari itu? Petani salah. Ini kesalahan naga. Suara Yun Che sedikit bergetar. Bab 485 Surga Menentang Iblis Slayer Sword. Memiliki kekuatan menakutkan, dengan kecepatan yang Yun Che tidak bisa menyusul, dan memakan Dragon Vault, gadis kecil itu sekarang mengungkapkan kepadanya kemampuan keempatnya. Dia benar-benar bisa berubah menjadi pedang.
Selain itu adalah pedang yang lebih besar dari pedang kolosal Tuan dan naga patahan. Dan pedang sebesar itu hanya bisa disebut pedang berat. Setelah berubah menjadi pedang, dia masih bisa membuat versi miniatur dirinya muncul di dalamnya. Yun Ce saat ini merasa pingsan dan bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Meskipun ada banyak misteri di alam semesta tanpa batas, ini masih terlalu keterlaluan. Yun Ce menatap pedang besar merah tua, di sampingnya, membunyikan suara memamerkan gadis itu puas. Dalam keterkejutannya, dia bahkan tidak tahu apa yang diteriakkan gadis itu. Dia melihat dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, tidak mampu menggambarkan bagaimana perasaannya. Dengan pengalamannya dari 2 masa kehidupan dan ketenangan yang didapatnya setelah dibaptis oleh badai spasial, ia masih tidak dapat memahami masalah menyeramkan ini yang sesuai dengan hukum kehidupan dan dunia. Ketika dia melihat dengan hati-hati lagi, dia tiba-tiba melihat bahwa di 2 sisi mutiara inti, setiap sisi dicetak dengan 1 kata. Kedua kata itu berwarna merah tua dan benar-benar sama dengan pola yang tercetak pada pisau. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka akan dengan mudah melewatkannya. 2 kata itu, di setan kiri dan di Slayer kanan. Setan pembunuh. Tidak, itu harus pembunuh setan. Yun Ce bergumam. Apa, pembunuh setan? Petik 2. Gumam Yun Ce menyebabkan reaksi besar dari Jasmine yang merenung saat dia langsung datang ke samping Yun Ce dan bertanya, di mana Anda melihat 2 kata itu? Yun Ce menunjuk ke arah kiri dan kanan mutiara inti. Tatapan Jasmine menyapu kata-kata, pembunuh iblis, saat sok mendalam muncul di wajahnya. Kamu tahu pedang ini? Tanya Yun Ce segera. Jasmine tidak menjawabnya tetapi masih menatap pedang besar merah tua itu, seolah dia berusaha keras untuk mencoba mengingat sesuatu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata dengan lembut, mungkinkah? Setengah jalan berbicara, Jasmine tiba-tiba mendongak dan berkata, pergi melihat sisi lain dari pedang, lihat apakah itu kata-kata, pembunuh iblis juga. Yun Ce mengangguk dan dengan cepat memutar pedang ke sisi lain. Pada posisi yang sama, dia menemukan 2 kata yang berwarna sama. Namun kedua kata itu bukan, iblis, dan pembunuh. Sisi kiri adalah, surga, dan kanan, menentang. Menentang surga. Yun Ce bergumam dan mengerutkan kening, tidak, dari posisi kata-kata, itu seharusnya. Menentang surga. Surga menentang setan pembunuh. Menentang surga. Bagaimana mungkin kedua kata itu? Melihat kata-kata, menentang surga, ekspresi Jasmine berubah secara drastis ketika keterkejutan dan kebingungan muncul bersamaan di wajahnya, mungkinkah aku salah? Tidak, perasaan ini, jelas adalah. Jasmine, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Apakah Anda tahu ini pedang? Atau asal-usul gadis kecil ini? Yun Ce bertanya dengan bingung. Aku tidak yakin. Jasmine perlahan menggelengkan kepalanya, dugaan saya sebelumnya terlalu aneh dan kata-kata, surga menentang, membuat perkiraan saya hampir 90%. Anda tidak perlu bertanya lagi. Apa yang saya tebak, bahkan jika saya jelaskan kepada Anda, hanya akan membingungkan Anda dan tidak memperjelas masalah. Namun, saya mengerti mengapa tidak ada tanda-tanda kehidupan padanya. Petik 2. Mengapa? Karena sangat mungkin dia bukan manusia. Dia juga bukan makhluk hidup biasa. Jasmine perlahan menjelaskan, dia mungkin, roh surgawi, yang melebihi makhluk hidup manapun. Roh surgawi. Ini adalah pertama kalinya Yun Ce mendengar konsep ini. Kekuatan makhluk hidup perlu dibangun di atas kultivasi, tetapi untuk roh surgawi, mereka memiliki kekuatan surga dan bumi yang luar biasa saat lahir. Namun, keberadaan roh surgawi telah punah sejak era kuno, dan seharusnya tidak ada dalam era ini. Saya hanya mendengar mereka dari saudara laki-laki saya. Namun, gadis ini berasal dari era kuno dan memiliki banyak keanehan. Bahkan dengan pemahaman saya tidak bisa menjelaskannya. Karena itu, dia sepertinya adalah makhluk yang bukan berasal dari klan normal era kuno, dan karakteristiknya mirip dengan roh surgawi, yang dijelaskan kakakku. Oleh karena itu, saya pikir setidaknya ada kemungkinan 50% dia berasal dari klan roh surgawi dari era kuno. Kekuatan makhluk hidup perlu dibangun di atas kultivasi, tetapi untuk roh surgawi, mereka memiliki kekuatan surga dan bumi yang luar biasa saat lahir. Namun, keberadaan roh surgawi telah punah sejak era kuno, dan seharusnya tidak ada dalam era ini. Saya hanya mendengar mereka dari saudara laki-laki saya. Namun, gadis ini berasal dari era kuno dan memiliki banyak keanehan. Bahkan dengan pemahaman saya tidak bisa menjelaskannya. Karena itu, dia sepertinya adalah makhluk yang bukan berasal dari klan normal era kuno, dan karakteristiknya mirip dengan roh surgawi, yang dijelaskan kakakku. Oleh karena itu, saya pikir setidaknya ada kemungkinan 50% dia berasal dari klan roh surgawi dari era kuno. Kata Jasmine sangat tenang tapi Yun Ce masih bisa mendengar keraguan dalam suaranya. Karena meskipun itu adalah Jasmine, dia belum pernah berinteraksi dengan roh surgawi sebelumnya dan apa yang dia katakan hanyalah spekulasi belaka. Dan dengan ranah dan pengetahuan Jasmine yang mendalam, jika dia terpana oleh keanehan gadis itu. Tebakan apapun, tidak peduli seberapa konyolnya tidak akan terlalu berlebihan. Pergi dan coba pedang, kata Jasmine tiba-tiba. Pedang besar merah itu tidak memiliki aura, juga tidak mengesankan. Meskipun itu besar, itu tidak memiliki aura sombong yang seharusnya dimiliki oleh pedang berat. Yun Ce meletakkan tangannya di gagang pedang dan dengan santai meraihnya. Pedang besar merah itu tidak bergerak sedikit pun.
Meskipun itu adalah pegangan biasa, dengan kekuatan lengan Yun Ce, dia setidaknya memiliki beberapa ribu kilogram kekuatan, namun dia tidak dapat menggerakkan pedang besar yang tidak mengesankan ini sama sekali. Yun Ce tertegun saat wajahnya menunjukkan kejutan besar. Setelah pulih dari keterkejutan, dia berdiri dengan benar, meletakkan kedua tangannya di gagang pedang dan mengaktifkan gerbang purgatori. Semua kekuatannya yang dalam dan kekuatan lengannya terkumpul di kedua lengannya. Hah! Yun Ce melolong saat lengannya mulai naik. Di bawah kekuatan penuhnya, pedang besar merah itu terangkat dari tanah ketika dia mengayunkan pedang untuk membuat tebasan, meninggalkan lintasan merah. Berpegangan pada pedang besar merah di udara, otot-ototnya menegang dan nadinya membengkak. Dia merasa bahwa dia tidak memegang pedang, tetapi gunung. Berat yang dia rasakan di lengannya setidaknya 10 kali lipat dari Dragon Vault. Setidaknya 100.000 kilogram. Jika bukan karena tahap keempat Jalan Agung Buddha yang memberinya 50.000 kilogram kekuatan lengan, dan menggunakan kekuatannya sendiri dan kekuatan yang mendalam, ia mungkin tidak akan mampu mengangkat pedang ini sama sekali. Bocah itu hanya 20-30 kilogram dan dia bisa mengangkatnya dengan setengah jari. Bagaimana dia bisa berubah menjadi pedang yang seberat ini? Meskipun pedang besar merah ini lebih besar dari Dragon Vault, itu paling besar lebih besar 30%, namun setidaknya 10 kali lebih berat. Konsentrasi kekuatannya harus menakutkan, tetapi mengapa itu tidak memaksakan sama sekali? Berat di kedua lengannya mengingatkannya pada pertama kali dia memegang pedang kolosal tuan. Dia menggertakkan giginya dan memusatkan kekuatannya di lengannya, lalu mulai mengayunkan pedang besar merah itu. Saat dia mulai berayun, aura menjadi mengesankan, seolah-olah itu adalah ombak lautan yang mengamuk menghantam pantai. Semburan pedang itu sama memekakannya dengan serangan guntur. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan destruktif dari terkena pedang. Wah, wah, wah. Sangat menyenangkan, menyenangkan, menyenangkan. Mengapa aku merasa pusing? Berat yang luar biasa tidak menyebabkan Yun Ce mundur, tetapi malah membuatnya semakin bersemangat. Bahkan getaran yang semakin intens terlempar ke pikirannya. Hanya ketika suara bersemangat dari gadis kecil itu berdering, gerakannya berhenti, mengingatkannya bahwa pedang ini diubah dari gadis kecil itu. Cepat, jatuhkan darahmu ke pedang. Setetes sudah cukup. Suara Jasmine tiba-tiba terdengar dan menggunakan transmisi jiwa yang tidak bisa didengar orang lain. Meskipun dia tidak tahu mengapa teriakan Jasmine terdengar serius, Yun Ce tidak bertanya terlalu banyak dan segera memadatkan setetes darah dari ujung jarinya, menjatuhkannya ke pedang besar berwarna merah. Saat setetes darah menyentuh pedang besar merah tua, Jasmine, yang berada di belakang Yun Ce segera menumpukan kedua tangannya dan menunjukkan segel tangan yang aneh. Di telapak tangannya, cahaya merah seperti darah yang mendalam melintas. Pada saat yang sama, darah yang menetes ke pedang berhenti, memasuki inti pedang, dan sepenuhnya menghilang. Tindakan Jasmine benar-benar menghindari visi dan indera spiritual Yun Ce menyebabkan dia tidak mendeteksi apa-apa. Dia hanya merasakan fluktuasi energi aneh untuk sesaat. Kenapa aku merasa sangat aneh? Petik 2. Gadis itu terdengar agak bingung. Pedang besar merah di tangan Yun Ce melintas dengan lampu merah dan menghilang. Gadis muda berpakaian merah berambut merah muncul kembali dan ketika dia mendarat, dia tidak segera mengakui Yun Ce. Instea, dia memegangi wajahnya dan menggigit jarinya secara tidak sengaja tampaknya berpikir keras tentang sesuatu. Pedang besar merah itu menghilang, tetapi perasaan berat masih melekat di lengannya. Hatinya tidak bisa tenang dari kegembiraannya. Meskipun memegang pedang besar merah ini masih sedikit melelahkan baginya, ketika dia mampu sepenuhnya memegangnya, dengan pedang ini di tangan, kekuatan ledakannya akan jauh melampaui Dragon Vault. Jika ini hanya pedang yang berat, Yun Ce akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Tapi pedang ini, sebenarnya bukan pedang. Gadis kecil, kau benar-benar sangat kuat. Yun Ce berubah dari ekspresinya yang marah dan liar menjadi yang lebih lembut dan berkata. Dia tiba-tiba merasa bahwa penting baginya untuk membangun hubungan yang baik dengan gadis itu. Gadis itu menatapnya dengan ekspresi kacau sebelum memiringkan kepalanya, mengapa aku merasa aneh? Kenapa? Di mana Anda merasa aneh? Tanya Yun Ce. Aku tidak tahu, aku hanya merasa aneh. Dia menatap Yun Ce dan berkata dengan ekspresi serius, aku sepertinya lebih menyukaimu. Disukai oleh seorang super cantik sepertiku, apakah kamu merasa bahagia? Petik 2. Petik 2. Gadis kecil, Yun Ce menyentuh wajahnya, berbicara dengan nada yang lebih serius darinya, di kehidupanku sebelumnya, aku sudah tahu pesonaku. Dari lolis kecil yang lugu hingga perawan tua yang tak terkalahkan, menyukaiku adalah hal yang sangat-sangat normal. Karena itu, Anda tidak perlu berpikir itu aneh sama sekali. Loli kecil, perawan tua, apa itu? Gadis itu tampak bingung sebelum dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Saya melarang Anda memanggil saya gadis kecil. Tidak terdengar sama sekali. Petik 2. Kalau begitu, aku harus memanggilmu apa? Panggil aku kecantikan kecil. Petik 2. Kamu benar-benar tidak ingat namamu. Tentu saja tidak, aku sudah bilang tidak. Lalu, bagaimana kalau aku memberimu nama? Namaku. Mata gadis itu berbinar ketika dia menjadi bersemangat. Oke. Tapi itu pasti nama yang bagus dan imut yang aku suka. Petik 2. Yun Ce memandang pakaian merah gadis itu, rambut merah, mata merah. Bahkan warna favoritnya merah. Dia berpikir sebentar dan berkata, kalau begitu, aku akan memanggilmu Honger. Petik 2. Honger.
Honger, gadis itu mengulangi nama itu beberapa kali. Matanya bahkan lebih berbinar ketika dia menjawab dengan semangat tinggi. Kalau begitu, panggil aku Honger lain kali. Hehe, saya punya nama. Honger. Lain kali jangan panggil aku gadis kecil, atau anak nakal, bahkan kecantikan kecil. Anda hanya bisa memanggil saya Honger. Melihat betapa dia sangat bersemangat, menjadi jelas untuk melihat bahwa dia sangat puas dengan nama itu. Bab 486 Segel mendalam yang dikontrak. Mengenai nama Honger, itu sederhana dan meluncur dari lidah, belum lagi itu benar-benar cocok dengan bocah kecil ini. Melihat penampilannya yang puas, Yunce secara alami juga merasa sangat puas. Beberapa saat yang lalu, dia masih menyesali bahwa dia menyelamatkan anak yang ditinggalkan ini yang memakan kesalahan naga, tetapi sekarang, setelah dia menyaksikan pedang besar merah dan telah melihat ekspresinya saat ini, dia tampaknya memiliki keinginan untuk ngiler. Namun, memegang pedang mati itu mudah, tapi, menggunakan pedang yang hidup seperti ini. Untuk lebih tepatnya, ini adalah orang yang hidup. Itu pada dasarnya konsep yang sama sekali berbeda. Ketika dia mulai memikirkan bagaimana dia akan membuat bocah kecil ini mendengarkannya dengan patuh, dengan nada berat, Jasmine tiba-tiba berkata. Cepat dan tanam jejak mendalam penaklukan pada dirinya. Jejak mendalam penaklukan yang sama digunakan untuk membentuk kontrak penaklukan dengan binatang yang mendalam. Yunce Blanket, maksud kamu apa? Sangat sederhana, Anda hanya perlu menanam segel kontrak pada tubuhnya, mirip dengan membentuk kontrak dengan binatang buas yang dalam, dan Anda akan dapat membentuk kontrak tuan budak dengannya. Dengan Anda sebagai tuan, Jasmine ringan berkata. Ini, Yunce terkejut di dalam hatinya. Tapi itu metode untuk menaklukkan binatang buas yang dalam. Dia manusia, bukan binatang buas, jadi bagaimana bisa kontrak dibuat dengan cara ini? Petik 2. Dia bukan sekadar manusia, kata Jasmine dengan dingin. Jika Anda langsung melemparkan Seal of Contract, bahkan jika dia tidak menolak, itu masih akan sepenuhnya efektif. Tapi, barusan, darah yang kau taburkan pada pedang sudah tercetak di dalam jiwanya. Sekarang, jika Anda menetapkan segel mendalam yang dikontrak, segel mendalam yang terkontrak akan dengan cepat bergabung dengan darah yang telah Anda tinggalkan dalam jiwanya, dan itu akan tercetak dalam jiwanya selamanya. Kecuali Anda menghapusnya atas kemauan Anda sendiri, dia tidak akan pernah bisa lepas dari kontrak ini. Mendengar kata-kata Jasmine, pikiran Yunce berantakan total. Bagaimana bisa darah yang telah ia taburkan ke pedang besar merah itu sesuai dengan instruksi Jasmine, dapat dicampurkan ke dalam jiwa Honger. Dan bahkan bisa secara bersamaan bergabung dengan segel mendalam yang dikontrak. Segel mendalam yang dikontrak yang digunakan untuk membentuk kontrak dengan binatang buas yang dalam. Bisa efektif bagi manusia juga. Ada apa dengan semua itu? Lakukan sesuai instruksi saya instan ini. Jasmine tidak punya niat sedikit pun untuk bercanda. Saat ini, dia telah kehilangan semua ingatannya, jadi konsep segel mendalam yang dikontrak benar-benar asing baginya. Ketika dia bangun, orang pertama yang dia lihat adalah kamu juga, jadi di alam bawah sadarnya, dia sangat dekat denganmu, dan sama sekali tidak berdaya melawanmu. Karena itu, selama Anda memberikan sedikit panduan, dia seharusnya tidak menolak Anda. Ini adalah kesempatan surgawi yang sulit didapat bahkan dalam jutaan tahun. Jika ingatannya tiba-tiba kembali, dan Anda ingin membentuk kontrak tuan budak dengannya, itu akan menjadi hal yang sangat mustahil. Petik 2. Yunce akhirnya mengerti kata-kata Jasmine. Hatinya sangat tergerak, tapi, dia masih ragu berkata. Ini, bukan ide yang bagus, kan? Saat ini, dia tidak memiliki ingatannya. Jika saya mengambil kesempatan ini, dan itu benar-benar berhasil, rasanya agak terlalu tidak adil baginya. Petik 2. Bukankah menipu gadis adalah hal yang paling kamu lakukan? Tapi sekarang, Anda benar-benar mulai bersikap seperti pria terhormat, kata Jasmine dengan senyum dingin. Beberapa kata yang Jasmine singgung, telah benar-benar menghancurkan moral yang akhirnya berhasil tumbuh di Yunce. Jasmine sering mengatakan beberapa hal mengejutkan yang membalikkan pemahaman dan pengetahuannya, namun, dia juga tidak pernah berbohong kepadanya. Jika Honger benar-benar bisa ditundukkan seperti binatang yang dikontrak seperti yang dia katakan. Honger bukan titik kunci. Poin kuncinya adalah dia bisa berubah menjadi pedang itu. Apa yang salah denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba berhenti bicara? Honger mengangkat tangan kecil putih, lembut, dan mengguncang mereka di depan matanya. Yunce sadar kembali pada saat itu. Membungkuk, katanya sambil tersenyum. Honger, mari kita bahas sesuatu, oke? Diskusikan, sesuatu. Honger memiringkan kepalanya. Baru saja, Anda makan kesalahan naga saya, dan kemudian, Anda mengatakan bahwa Anda akan membayar saya kembali, kan? Yunce masih membawa senyum di wajahnya. Honger mengangguk. Namun, melihat ekspresinya, dia jelas telah mengangkat penjagaannya. Sejak Honger mengangguk, dia membuatnya lebih mudah untuk mengucapkan kata-kata berikut. Yunce lalu perlahan melanjutkan. Kesalahan naga adalah senjataku. Karena Dragonfall telah dimakan olehmu, aku tidak lagi memiliki senjata yang bisa aku gunakan. Karena Anda mengatakan bahwa Anda akan membayar saya kembali, maka di masa depan, ketika saya perlu menggunakan senjata, Anda harus berubah menjadi pedang itu sebelumnya. Apakah ini menyenangkan? Honger adalah wanita muda yang cantik, dan wanita muda yang cantik harus menepati kata-katanya. Petik 2. Honger berkedip, dan merenung dalam-dalam sejenak. Lalu, dia benar-benar mengangguk. Sangat mudah. Dia sebenarnya sangat penurut.
Honger setuju juga, yang menyebabkan Yun Ce malah merasa sedikit terdiam. Pada saat ini, Honger berkata dengan sangat keras. Meskipun baru saja, itu benar-benar menyenangkan dalam bentuk itu, aku tidak ingin hanya mendengarkan kata-katamu tanpa apa-apa. Kecuali, kamu berjanji padaku 3 syarat. Kondisi. Bocah kecil ini yang terlihat benar-benar naif dan benar-benar licik. Benar-benar ingin berbicara dengan dia. Kondisi apa? Kali ini, Yun Ce yang mengangkat pengawalnya. Mereka benar-benar sederhana. Honger mengangkat wajah kecilnya, dan mengulurkan jari putih, lembut. Pertama, kamu harus sering bermain denganku, kamu tidak bisa mengabaikanku. 2. Anda harus menemukan saya berbagai makanan lezat setiap hari, Anda tidak diperbolehkan membuat saya lapar, Anda juga tidak boleh picik. 3. Anda tidak bisa membuang saya ke samping dan melarikan diri seperti yang terjadi sebelumnya, Anda juga tidak diperbolehkan memarahi saya. Yun Ce langsung terdiam. Ketiga kondisi ini jelas, langsung pada intinya dan mudah dipahami. Semua yang berhubungan dengan makanan dan kesenangan semuanya tercakup. Bocah kecil ini benar-benar tidak sepadat dan sebodoh yang dia lihat. Benar. Yun Ce bertindak seolah-olah dia ragu-ragu sejenak, sebelum dia mengangguk setuju. Sungguh, Anda benar-benar setuju dengan segalanya, dan akan menepati janji Anda. Melihat Yun Ce mengangguk, mata Honger berbinar. Bibirnya yang lembut terbuka, dan langsung berteriak kegirangan. Tentu saja, aku menepati janjiku. Tetapi Anda juga harus taat. Ketika saya ingin Anda berubah menjadi pedang, Anda pasti tidak boleh mendengarkan saya. Kata Yun Ce dengan tegas. Yai, Honger dengan gembira bersorak dan kemudian mengangguk seperti cewek kecil yang mematuk nasi. Selama aku bisa bermain dan makan banyak makanan enak, maka aku pasti akan menjadi yang paling patuh. Honger meletakkan kedua tangannya di pipinya, dan matanya berkilau. Sekarang, aku lapar lagi. Hal yang disebut petani itu salah sebelumnya, sepertinya masih ada setengahnya. Bisakah saya memakannya sekarang? Petik 2. Ini kesalahan naga. Yun Ce mengeluarkan bagian bawah kesalahan naga, dan hatinya masih sakit melihat tanda gigitan di atasnya. Memikirkan kembali, kesalahan naga tak terbayangkan memaksakan di tangannya sendiri. Mereka, 1 orang dan 1 pedang, mendapatkan posisi teratas dalam turnamen ranking angin biru, memusnahkan Fen Moli, Fen Yijue, mengguncang Frozen Cloud Asgard, menghancurkan seluruh klan surga pembakaran, mengalahkan Ling Tiani, dan lebih jauh lagi, dalam peringkat 7 bangsa. Turnamen, mereka menyapu kerumunan musuh yang perkasa, mengguncang seluruh dunia. Mereka pada dasarnya takjub. Dia bisa mengesampingkan fakta bahwa itu telah pecah, tetapi itu sebenarnya telah berubah menjadi makanan bocah nakal ini. Teman lama, sulit bagimu. Bagaimanapun, separuh lainnya sudah memasuki perutnya, anggap saja seolah aku mengirimmu ke perutnya untuk menyatukanmu kembali. Yun Ce merintih dalam hatinya. Dia tidak memberikan padanya segera. Sebagai gantinya, dia menyembunyikannya di belakang, dan berkata, aku bisa memberimu setengah sisanya sekarang, tetapi kamu harus memenuhi janji kecil untukku juga. Petik 2. Melihat bagian lain dari kesalahan naga dan mencium auranya, air liur Honger langsung mengalir turun. Saat dia dengan paksa menelan air liurnya, dia dengan cemas berkata, apa ya? Tutup matamu, dan dalam 20 detik berikutnya, tidak peduli apa yang aku lakukan padamu, kamu tidak diizinkan untuk melawan. Sederhana, bukan? Yun Ce membungkukkan pinggangnya, menunjukkan wajah tersenyum, dan berkata dengan kelembutan yang tak tertandingi. 20 detik, dan aku tidak diizinkan untuk menolak. Tubuh Honger yang lembut dan kecil menyusut ke belakang, dan tangan-tangan kecilnya meraih sudut roknya saat dia memberikan pandangan yang waspada. Mungkinkah kamu mencoba menganiaya aku? Tidak. Saya seorang wanita cantik kecil dengan tubuh paling murni, saya tidak ingin dianiaya sama sekali. Petik 2. Moles, bocah ini sebenarnya tahu tentang pelecehan ual. Siapa bilang aku ingin menganiaya kamu? Keringat terus-menerus menetes dari dahi Yun Ce. Aku hanya ingin menyentuh pusat dahimu dengan tanganku. Dan hanya itu. Honger tampak ragu, ketika dia mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian tengah dahinya. Mengapa kamu ingin menyentuh tempat ini? Karena, saya suka menyentuh tempat orang lain yang paling, terutama ketika itu milik seorang wanita kecil yang lucu dan cantik. Kata Yun Ce dengan susah payah. Begitukah? Honger merenung sejenak. Disentuh di tengah dahi, dan kemudian bisa makan kesalahan naga yang lezat setelahnya, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu benar-benar hebat. Oke, tapi, setelah menyentuhnya, kamu harus membiarkanku makan petani yang salah. Anda pasti tidak harus kembali pada kata-kata Anda. Petik 2. Ini kesalahan naga. Yun Ce meraung di dalam hatinya. Karena Honger setuju, maka itu jauh lebih mudah untuk ditangani. Dia mengangguk, dan perlahan berkata, baiklah. Pertama, tutup matamu. Itu benar, kamu tidak diizinkan untuk membukanya. Sesaat kemudian, apapun yang terjadi, Anda tidak boleh menolak. Jangan khawatir, selain pusat dahi Anda, saya tidak akan menyentuh di tempat lain, juga tidak akan menganiaya Anda. Honger berdiri di depan Yun Ce, dan menutup matanya sesuai dengan instruksinya. Tidak diketahui apakah itu karena dia terlalu naif, atau dia tidak memiliki pertahanan terhadap Yun Ce di alam bawah sadarnya, tetapi tidak hanya dia tidak merasa terganggu, dia malah membawa rasa ingin tahu dan harapan di wajahnya. Yun Ce menarik napas kecil, mengembunkan mutiara darah di ujung jarinya, dan kemudian, dengan lembut mengetuk pusat dahi Honger.
Dalam sekejap, segel mendalam terkontrak berskala kecil muncul di tengah dahinya. Seluruh proses, benar-benar sama dengan membentuk kontrak dengan binatang yang benar-benar ditaklukkan. Apakah ini benar-benar berhasil? Meskipun dia selalu mempercayai Jasmine yang paling, dia masih membawa keraguan yang mendalam di bawah sadarnya. Bagaimanapun, ini hanya sedikit terlalu keterlaluan. Dengan munculnya segel mendalam yang dikontrak, selama Honger melakukan sedikit pun kemauan untuk menolaknya, segel mendalam yang terkontrak akan langsung diusir olehnya. Bahkan jika segel mendalam yang dikontrak ini benar-benar efektif terhadap kehidupan manusia, maka, selama satu orang merasa bahwa pihak lain telah memberikan segel mendalam yang dikontrak kepadanya, dia pasti akan mengeluarkannya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Karena tidak ada yang mau menjadi tergantung pada orang lain seperti binatang buas yang dalam. Namun, kesimpulan ini tidak terjadi pada Honger. Setelah segel terkontrak mendalam yang datang dari Yun Ce diputar 3 kali di pusat dahi Honger, membawa setetes darahnya, itu memasuki pusat dahi Honger dengan kesuksesan yang tak tertandingi, sampai benar-benar menghilang. Dalam momen singkat itu, suatu bentuk hubungan spiritual dengan Honger juga muncul dengan kejelasan yang tak tertandingi di dalam jiwanya. Bentuk koneksi spiritual ini, tampaknya sama dengan koneksi spiritual yang dia miliki dengan Snow Phoenix di masa lalu. Berhasil. Ini benar-benar berhasil. Bagian belakang tangan kiri Yun Ce melintas dengan lampu merah sebagai jejak merah panjang 1 inci perlahan muncul. Dan bentuk dari tanda yang dalam ini, jelas merupakan ukuran mini dari pedang besar merah itu. Setelah jejak mendalam ini muncul, sekali lagi perlahan-lahan redup, dan menghilang tanpa jejak. Bab 487 meninggalkan tabut mendalam primordial. Honger merasakan kelainan dan membuka matanya, yang melebar dalam kebingungan, sepertinya sesuatu yang aneh sedang terjadi. Yun Ce memandang Honger, dan memfokuskan semangatnya, menguji perintah untuk mundur. Tiba-tiba segel mendalam berbentuk pedang di punggung tangannya menyala. Honger menjerit, dan seluruh orangnya berubah menjadi seberkas cahaya merah yang terbang ke segel yang dalam. Yun Ce mengangkat lengannya dan melihat segel yang mendalam berbentuk pedang di punggung tangannya dan berdiri di sana, linglung. Itu, sebenarnya, benar-benar, berhasil. Honger. Dia berteriak dengan suara rendah. Tiba-tiba, segel yang sangat dalam melintas sekali lagi, dan seberkas cahaya merah dilepaskan dan diubah kembali ke tubuh Honger. Mulutnya ternganga, dan dia berusaha mengedipkan matanya karena dia masih dalam keadaan kacau. Menjadi pedang. Saat kehendaknya ditransmisikan, tubuh Honger berkobar sekali lagi, dan tubuh mungilnya yang halus berubah menjadi pedang besar berwarna merah tua. Yun Ce mengulurkan telapak tangannya dan dia menjangkau dengan pikirannya sekali lagi, menyebabkan pedang besar merah terbang secara mandiri ke genggamannya. Dia menggunakan kedua tangannya untuk memegang pedang besar merah tua itu, dan dia bisa merasakan beban yang mengejutkan. Hatinya menggemakan kata-kata yang baru saja dia nyanyikan untuk dirinya sendiri. Itu, sebenarnya, benar-benar, berhasil. Tapi kali ini, pedang besar merah di tangannya tiba-tiba mulai berjuang melawan cengkramannya, dan ketika pedang itu berayun sendiri, pedang itu dengan kuat lolos dari genggamannya. Lampu merah menyala sekali lagi dan pedang sekali lagi berubah menjadi gadis kecil, Honger. Yun Ce berdiri dengan takjub. Apa yang terjadi? Dia bisa berjuang sendiri bebas. Maksudmu dia tidak seperti binatang buas yang dikontrak normal, yang sepenuhnya di bawah kendali pemilik. Dia bisa memberontak. Begitu Honger terwujud, dia mulai memeriksa tubuhnya sendiri dengan cara terburu-buru dan serampangan. Begitu dia menemukan bahwa tidak ada kelainan, dia membengkokkan kepalanya dan berkata dengan ragu, ini sangat aneh, sepertinya tubuh saya tidak mendengarkan saya. Kakak, apakah Anda melakukan sesuatu terhadap saya? Saat Yun Ce hendak menjelaskan situasinya kepadanya, dia malah memutar matanya dengan gembira dan berkata sambil tertawa, tapi itu benar-benar sangat menyenangkan. Kakak, maukah kamu bermain denganku lagi? Petik 2. Tanpa menunggu jawaban Yun Ce, dia menindaklanjuti dengan permintaan melayani diri sendiri, hei. Tidak, ini tidak benar. Makanan lesat, masih ada makanan lesat. Cepat dan beri petani salah untuk saya makan. Anda sudah berjanji kepada saya. Anda tidak bisa kembali pada kata-kata Anda. Mampu menanamkan segel mendalam yang dikontrakkan padanya, dan mampu menariknya ke segel, memanggilnya, kemudian membuatnya berubah menjadi pedang. Jika ini terjadi pada orang normal, itu akan cukup untuk menakut-nakuti orang itu akalnya. Tapi Honger hanya mengalami linglung singkat, dan bahkan mengatakan itu menyenangkan. Tidak hanya itu, dia segera melemparkan pengalaman ini ke benaknya. Apa sebenarnya yang membuat sarafnya? Yun Ce mengeluarkan kesalahan naga dan berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya, kamu bisa membawanya untuk makan. Petik 2. Wah. Honger menerima Dragon Vault dan mulai menari dengan penuh semangat. Dia telah makan setengah dari kesalahan naga saat dikejar-kejar oleh Yun Ce, jadi dia harus menelannya seluruhnya. Tapi kali ini, dia bisa makan tanpa tekanan sama sekali. Secara alami kecepatan makannya melambat banyak. Bibir merah mudanya yang kecil dan lembut serta gigi yang halus dan putih pucat dengan mudah melahap Dragon Vault, yang lebih tangguh daripada besi yang dalam. Gambar ini menyebabkan roh Yun Ce menerima dampak yang tak terbayangkan. Gemuruh. Getaran di ruang mulai menguat dan air mata dimensi kecil sudah mulai terbentuk di udara. Bidang tolakan primordial mendalam ark telah tiba. Cepat dan simpan dia di segel yang dalam. Karena fisiknya yang unik, dia mungkin tidak terpengaruh oleh medan tolakan primordial mendalam-mendalam. Jasmine berkata dengan tergesa-gesa.
Yun Che mengerutkan alisnya, dan dengan cepat mengirim perintah mental untuk Honger untuk kembali ke anjing laut yang dalam. Honger, yang telah makan dengan gembira, menjerit tidak puas. Kemudian, dia, bersama dengan separuh lainnya dari Dragon Vault, berubah menjadi lampu merah dan kembali ke segel yang dalam. Pada saat yang bersamaan, kekuatan yang kuat dan tak tertahankan membawa Yun Che ke atas, dan melemparkannya ke pusaran dimensi yang muncul entah dari mana. Setelah menderita 18 bulan penuh dalam turbulensi spasial, pusaran dimensi belaka bahkan tidak layak disebut untuk Yun Che. Dia menutup matanya dan membiarkan dirinya digerakkan oleh pusaran dimensional dengan hati yang penuh kekhawatiran. Dunia seperti apa yang akan ia bawa ke? Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Benua langit yang mendalam, Blue Wind Nation. Divine Phoenix Empire telah meluncurkan invasi besar-besaran tanpa peringatan, membakar keempat sudut Blue Wind Nation dengan perang. New Moon City adalah pusat wilayah pusat. Begitu berita tentang pendudukannya menyebar, warga Blue Wind Nation turun ke tingkat kepanikan yang lebih besar. Navi Tide, Sunflower Dew, Divine Dupa, Grand Asura dan koalisi Black Fiend dari 5 negara terus menerima permintaan setelah permintaan bantuan dari Blue Wind Nation. Namun, mereka semua diam. Tidak diketahui apakah mereka telah melupakan konsep sederhana, jika bibir hilang, giginya akan menjadi dingin, dan keenam negara saling bergantung satu sama lain, atau jika mereka terlalu takut akan kemungkinan pembalasan yang mungkin terjadi dari Divine Phoenix Empire. Dan 90% dari sekte besar yang mendalam di Blue Wind Nation telah memilih untuk membelot. Karena setiap perlawanan hanya akan berakhir dengan kehancuran total mereka. Meskipun menyerah itu memalukan, mereka setidaknya bisa mempertahankan fondasi yang telah diletakkan selama ratusan tahun. Sekte-sekte yang bangkit melawan atau bergabung dengan tentara sebenarnya adalah sekte yang lebih kecil dan lebih lemah, sekte tanpa latar belakang atau pengaruh terkenal. Sekte terkuat, satu-satunya yang ditakuti oleh Kekaisaran Surgawi Phoenix, Heavenly Sword Villa, telah memilih untuk menutup pintu mereka dan mengunci diri ketika Blue Wind Nation berada dalam kesulitan seperti itu. Perang ini secara brutal mengungkap keegoisan telanjang kemanusiaan. Menghadapi Divine Phoenix Empire yang luar biasa kuat tanpa bantuan dari luar atau dari dunia yang mendalam, tidak ada kemungkinan bahwa Blue Wind Nation bisa mengumpulkan segala bentuk perlawanan. Di bawah perintah Blue Wind Empress, yang bertahan dari Divine Phoenix Empire tanpa mundur atau berkompromi, Blue Wind Nation telah berhasil bertahan sejauh ini. Ini sudah merupakan mukjizat yang sangat mencengangkan bagi ketujuh negara. Meskipun setiap warga Blue Wind Tunggal bisa mencium aroma bara bangsa mereka yang sekarat, Permaisuri Chang Yue telah menjadi bulan paling terang di langit gelap mereka, dan ia telah mendapatkan rasa hormat mereka yang tak terbatas. Meskipun dia mungkin akan segera menjadi penguasa negara yang ditaklukkan, dia akan selamanya mendapat tempat dalam catatan sejarah benua langit yang mendalam. Di perbatasan barat Blue Wind Nation, sebuah lokasi yang sudah dilalap api perang, seorang pria muda dengan rambut sebahu yang mengenakan pakaian hitam pekat datang melintasi api. Langkahnya berat, kiprahnya kaku dan berat, ekspresi wajahnya yang dingin dan keras. Dinginnya ini sangat menonjol di matanya, itu setajam dan dingin seperti pisau dingin dari 9 neraka. Jika ada yang melirik matanya, kedinginan akan dikirim ke tulang belakang mereka. Dan jika ada yang mengintip ke matanya, mereka akan menemukan bahwa murid-muridnya bergerak dengan cahaya hitam yang menyimpang. Ini adalah tempat yang telah dibaptis oleh api pertempuran, itu adalah dataran yang sunyi, dan bahkan bangunan aneh yang masih berdiri pun hancur total. Ada beberapa pengelana, yang semuanya bertampang putus asa dan putus asa. Perang seharusnya tidak membahayakan rakyat jelata, tetapi Divine Phoenix Empire telah menyerang dengan tergesa-gesa dan tentara besar mereka menyapu tanah, benar-benar mengabaikan keselamatan warga sipil yang tak berdaya ini. Setiap gerakan pemuda berpakaian hitam memiliki keseragaman yang tak tertandingi. Dan seluruh perjalanannya sejauh ini, secara mengejutkan, telah ditempuh dalam garis yang sepenuhnya lurus. Ketika orang melihatnya, secara tidak sadar mereka akan menjauh darinya dan menjaga jarak terjauh yang mungkin. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya ia berkesempatan ke penginapan yang masih dalam kondisi wajar. Langkahnya perlahan berhenti dan dia memasuki penginapan. Sudah ada kelaparan di mana-mana, dengan para pengungsi dipaksa untuk pergi. Dengan demikian, tidak ada lagi pelanggan untuk menerima penginapan dan penginapan tidak akan dapat beroperasi lebih lama. Pemilik penginapan itu duduk dengan lesu di konter toko, napasnya tak henti-hentinya. Tapi tiba-tiba, tubuhnya merasakan hawa dingin yang datang entah dari mana dan jantungnya tiba-tiba menegang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pemuda berpakaian hitam yang telah memasuki penginapan. Seseorang yang membuka penginapan secara alami akan duniawi dan berpengetahuan luas. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dipicu oleh pemuda berpakaian hitam segera memberitahu penjaga penginapan bahwa pemuda ini jelas merupakan karakter yang menakutkan. Dia buru-buru keluar dari balik meja dan mengambil inisiatif untuk menyambut pemuda itu. Dia berkata dengan suara setenang mungkin, apakah tuan muda ini akan tinggal di sini? Di mana Yun Che? Pemuda berpakaian hitam tidak menatapnya secara langsung dan meludahkan kata-kata yang sedingin dan air yang tergenang. Yun Che. Pemilik penginapan itu berkata dengan suara yang hati-hati, berusaha mengendalikan ketakutannya, Yun Che yang mana? Tentu saja Yun Che yang menghancurkan klan surga pembakaran. Pemuda berpakaian hitam mengatakan dengan suara yang tiba-tiba menjadi lebih dingin. Ah, iya. Pemilik penginapan itu menatapnya dengan kaget dan curiga, tetapi buru-buru menunduk dan menjawab, saya tidak mengerti pertanyaan pelanggan terhormat ini, Pangeran Konsort Yun Che. Bukankah dia sudah mati? Nama Yun Che secara alami dikenal oleh semua orang di Blue Wind Nation.
2 tahun lalu, turnamen ranking 7 bangsa telah menyebabkan namanya mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh Sky Seven Nation yang besar. Tetapi dengan cepat mengikuti berita terkenal ini adalah informasi bahwa ia telah dimakamkan di dalam bahtera mendalam primordial. Apa katamu? Kata-kata pemilik penginapan itu menyebabkan pria muda yang tidak pernah berhenti itu meledak seperti guntur tiba-tiba. Dia meraih kerah pemilik penginapan dengan satu tangan, dan dengan mudah mengangkat tubuh pemilik penginapan, yang beratnya lebih dari 200 kilogram. Mata gelapnya memancarkan cahaya jahat ketika dia berteriak, "Kamu bilang dia sudah mati. Kamu bilang Yun Che sudah mati." Petik 2. Pemilik penginapan itu merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam es, dan dia hampir mengencingi celananya di sana, pelanggan yang terhormat. Yang terhormat, tolong jangan marah. Pangeran Permaisuri Yun memang telah meninggal, dia sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Masalah ini, seluruh benua tahu tentang itu. Pelanggan yang terhormat, tolong selamatkan hidup saya. Tolong selamatkan hidup saya. Petik 2. Tangan pemuda berpakaian hitam itu bergetar, dan wajahnya berubah dengan cara yang sangat menakutkan. Dia berbicara dengan suara serak, "Mati. Bagaimana mungkin dia bisa mati? Katakan padaku, bagaimana dia mati? Bagaimana dia mati?" Dia mati di Kekaisaran Phoenix Surgawi. 7. Turnamen 7 bangsa peringkat. Primordial mendalam Ark. Aku mendengar bahwa itu untuk menyelamatkan Putri Salju Kekaisaran Surgawi Phoenix Kekaisaran. Dia dimakamkan di bahtera mendalam primordial. Pemilik penginapan itu sangat terkejut, seluruh tubuhnya mengejang dan pidatonya menjadi tidak jelas. "Ah!" Pemuda berpakaian hitam mengeluarkan teriakan marah, lalu mengirim penjaga penginapan itu terbang dengan lambaian lengannya. Tubuh pemilik penginapan itu terbang menembus dinding, dan tidak ada tanda-tanda gerakan setelah itu. Tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. "Mati, mati, 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 dia benar-benar mati. Hahaha, mati." Seluruh tubuh pemuda berpakaian hitam kejang saat dia terus mengulangi kata-kata itu untuk dirinya sendiri. Seluruh sikapnya berantakan dan dia mulai melolong dengan tawa. Setelah tawa, ekspresinya berubah menjadi penuh dengan rasa sakit. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi gila. Kenapa? Kenapa dia benar-benar mati? Pemuda berpakaian hitam mengangkat kepalanya, dan melolong kesakitan, setelah 3 tahun mengoyak daging dan merobek jiwa, dan bertahan di purgatorium neraka yang tak terhitung jumlahnya, aku akhirnya menunggu hari ini. Untuk datang. Tetapi mengapa dia mati? Mati. Siapa yang akan saya balas? Ah! Pemuda berpakaian hitam mengeluarkan raungan besar dan, tiba-tiba, sebatang asap hitam pekat muncul dari tubuhnya. Dalam asap, meja kayu di dekat kakinya membusuk tanpa suara. Mangkuk putih di atas meja berubah hitam pekat, dan kemudian larut menjadi bubuk hitam yang terbawa angin. Setelah aumannya mereda dan dia kembali sadar, satu nama muncul di benaknya. Floating Cloud City. Floating Cloud City, pemuda berpakaian hitam bergumam dengan suara rendah dan dalam, "Yun Che. Kau memusnahkan seluruh klan saya. Dendam ini akan berlangsung selama-lamanya. Karena, aku tidak bisa membunuhmu lagi. Maka aku hanya akan membantai semua orang di klanmu." Petik 2. Pemuda berpakaian hitam mulai terbang ketika dia menerobos atap penginapan, menembak seperti panah hitam ke arah timur. Membuat jalan langsung ke Floating Cloud City. Bab 488 orang beruntung. Di mana ini? Honger menggigit makanan di tangannya sambil dengan penuh rasa ingin tahu menilai sekeliling dunia, yang merupakan hamparan putih yang luas. Ini adalah dunia mutiara racun langit. Jasmine muncul di depannya, memandang acuh pada Honger yang baru saja muncul di dunia itu. Sky Poison Pearl. Honger menggigit besar Dragon Vault, dan berkata dengan tidak jelas sambil mengunyah, "Sky Poison Pearl. Nama yang aneh, mengapa saya muncul di sini?" Itu karena Sky Poison Pearl dan Space Cell mendalam adalah dua dunia yang ada di dalam tubuhnya, ketika Space Cell mendalammu diciptakan, keduanya digabung menjadi satu. Jasmine menjelaskan tanpa antusias. "Oh, meskipun aku tidak mengerti sama sekali, itu tampak sangat menakjubkan." Honger membuka mulutnya lebar-lebar dan memasukkan potongan terakhir Dragon Vault ke dalam mulutnya, kemudian menelannya sepenuhnya. Seperti dia baru saja menelan sebuah sepotong roti yang lezat, mememah. "Saya selesai." Begitu penuh. Cahaya merah aneh bersinar di mata merah Honger, yang telah selesai makan kesalahan naga, namun dengan cepat menghilang. Dia menilai Jasmine, lalu berkata sambil terkikik, "Itu benar, kakak kecil, siapa namamu?" "Jasmine." Petik 2. "Jas, milikku. Aku paham. Adik perempuan, Anda harus sering bermain dengan saya mulai sekarang, saya benar-benar suka bermain." Honger berteriak dengan ramah, menjadi akrab dengan kemauannya sendiri pada Jasmine, yang memancarkan aura acuh tak acuh dari seluruh keberadaannya. Dia meregangkan tubuh dengan malas, kelopak matanya tiba-tiba terkulai, tiba-tiba aku merasa sangat lelah setelah makan. Aku benar-benar ingin tidur siang. Petik 2. Honger dengan ringan menggosok matanya, lalu menguap, memem. Aku benar-benar lelah, kakak besar, aku akan tidur siang dulu, selamat malam. Petik 2. Dengan itu, Honger langsung meringkuk menjadi bola seperti kucing di tanah, memejamkan mata, dan pada saat berikutnya, dia tertidur dengan kecepatan yang mengejutkan. Garis pandang Jasmine tidak pernah meninggalkan Honger untuk sesaat. Setelah dia tertidur lelap, matanya bersinar dan dia berkata dengan dingin, "Keluar." Saat suaranya mendarat, seuntai cahaya tidak berwarna bangkit dari tubuh Honger, kemudian perlahan-lahan mengungkapkan siluet berkabut.
Dan siluet ini sebenarnya adalah roh sisa yang telah ditemui di ark mendalam primordial yang sudah menghilang. Hanya saja roh sisa ini ternyata lebih rapuh daripada yang awalnya Yun Ce lihat, itu tidak konsisten sampai titik itu benar-benar bisa hilang pada titik manapun. Dia berkata dengan suara kuno dan berat, siapa sebenarnya kamu, bagaimana bisakah kamu mengetahui, Star Soul Alteration, dari keluarga Dewa Kekaisaran? Petik 2. Kamu benar-benar tahu tentang Star Soul Alteration. Jasmine menyipit. Petik 2. Jadi itu benar-benar Star Soul Alteration. Kata-kata Jasmine adalah konfirmasi. Roh sisa itu jelas terguncang, kamu berasal dari keluarga Dewa Bintang Dewa. Tidak, 12 Dewa Bintang telah dihancurkan, kau adalah seseorang yang telah mewarisi kekuatan salah satu Dewa Bintang. Petik 2. Betul, Jasmine mengakui tanpa berusaha menyembunyikan apapun sama sekali, apakah lebih baik tidak buang air kecil lebih awal? Kenapa kamu masih meninggalkan sisa roh di tubuhnya? Petik 2. Tanpa melihat nyonyaku yang kecil diselamatkan dan pulih, bagaimana aku bisa pergi dengan damai? Aku tidak berharap bahwa ketika nyonya kecil disembuhkan dari racun iblis dan terbangun, dia akan ditempatkan di bawah Star Soul Alteration, dan terikat pada orang biasa. Suara sisa roh penuh dengan ketidakpedulian yang mendalam, siapa yang mengira bahwa Anda akan menjadi orang yang tercela dan jahat seperti itu? Jadi, apakah Anda lebih suka bahwa dia terus tidur di peti mati keabadian, untuk selamanya tertidur dan menjadi mati hidup? Jasmine tertawa dingin, di seluruh dunia, hanya Sky Poison Pearl yang bisa menyelamatkannya, dan Anda memiliki saksikan saja. Mutiara racun langit telah bergabung ke tubuhnya, di seluruh dunia, dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan nyonyamu. Nyonya kecilmu dapat melihat siang hari lagi, namun kamu bahkan tidak bisa menerima harga sekecil itu, betapa menggelikannya. Petik 2. Roh sisa tetap diam untuk waktu yang lama, seolah-olah itu memiliki kesulitan membalas. Bagaimanapun juga, aku bukan Dewa Bintang kuno yang asli, dan aku tidak bisa menggunakan Star Soul Alteration yang lengkap. Selain itu, saya tidak dapat dengan santai menggunakan kekuatan penuh saya. Kekuatan Star Soul Alteration jauh lebih sedikit dari yang seharusnya, jika nyonyamu sedikit menolak, itu tidak akan berhasil. Namun Anda telah menyaksikan bahwa dia secara tidak sadar bahkan tidak sedikit pun kewaspadaan atau perlawanan terhadapnya, dan menerima hasil seperti itu atas kemauannya sendiri, dan tidak dipaksa ke dalamnya. Nyonya kecil telah benar-benar kehilangan ingatannya, jiwanya benar-benar kosong dan tidak waspada terhadap siapapun, dan dengan demikian dimanfaatkan oleh Anda. Jika tidak, bagaimana dia bisa bersekongkol melawan? Nyonya kecil adalah mukjizat dan harapan yang tertinggal setelah penghancuran sekte saya, namun sekarang ia terikat pada manusia biasa. Meskipun jiwaku telah tersebar, aku telah mengecewakan rajaku. Roh yang tersisa itu berkata dengan geram. Seorang manusia biasa. Jasmine tertawa dingin, meskipun aku tidak bisa memastikan dengan tepat dari klan primordial mana kamu berasal, namun. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa nona kecilmu yang terikat padanya, adalah orang yang rugi? Dalam pandangan saya, ini jelas merupakan bantuan terbesar yang telah dilakukan surga untuk nyonya kecil Anda dan klan Anda. Petik 2. Konyol. Roh yang tersisa berputar dengan marah, betapa terhormat status nyonya kecil itu. Dia saat ini belum tumbuh, tetapi dia memiliki potensi yang tidak terbatas. Ketika dia telah benar-benar matang, dia akan mampu melampaui rajaku dan menaklukkan seluruh dunia. Manusia biasa hanya terbatas pada alam mendalam surgawi. Dibandingkan dengan nyonyaku yang kecil, dia adalah individu yang kecil dan rendahan. Petik 2. Menghadapi roh sisa yang semakin gelisah, Jasmine mempertahankan ekspresi tenang, dan bertanya dengan tenang, manusia biasa. Karena Anda tahu tentang Star Soul Alteration, maka Anda juga harus tahu, bahkan untuk Dewa Bintang sejati saat itu, Star Soul Alteration hanya dapat digunakan sekali, namun saya menggunakan ini sekali dalam kemampuan seumur hidup dari Star Soul Alteration padanya. Jika dia hanya manusia biasa, seperti yang kamu katakan, apakah dia memiliki kualifikasi untuk membuatku tanpa ragu menggunakan keterampilan yang hanya dapat digunakan sekali? Roh sisa. Beberapa tahun yang lalu, saya juga berpikir bahwa dia hanyalah manusia biasa. Tidak. Pada waktu itu, dia bahkan tidak dapat dianggap sebagai orang biasa. Pada saat itu, urat nadinya yang dalam itu lumpuh, bahkan di antara manusia, dia hanyalah sepotong sampah. Pada waktu itu ketika aku menurutinya, itu hanya karena aku ingin memanfaatkan mutiara racun langit di tubuhnya untuk menghilangkan racun iblis dari tubuhku. Petik 2. Namun, saya segera mengetahui bahwa saya benar-benar salah menilai orang ini. Petik 2. Karena Anda berasal dari klan primordial, Anda menyadari Realm of Gods. Setelah kematian para dewa, terus-menerus ada manusia yang naik ke alam dewa, dengan panik mencari garis keturunan, kekuatan dan warisan yang ditinggalkan oleh para dewa yang telah meninggal. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak pesawat astral didirikan di alam dewa, menyebabkan domain para dewa menjadi domain untuk mendapatkan garis keturunan dan warisan yang saleh. Realm of Gods sangat besar, sampai hari ini, masih ada banyak orang yang mencari warisan yang ditinggalkan oleh dewa sejati kuno. Petik 2. Jasmine mengalihkan pandangannya dan berkata, aku sudah mengatakan semua ini hanya untuk memberitahumu bahwa, Realm of Gods saat ini telah dicari oleh orang-orang selama beberapa ribu tahun, puluhan ribu tahun, dan bahkan beberapa ratus ribu tahun, namun tidak ada garis keturunan atau warisan dewa sejati yang baru telah ditemukan. Lebih dari 99% dari mereka hanya memiliki satu jenis kekuatan saleh, dan mereka adalah warisan dari pesawat astral.
Di seluruh alam dewa, jumlah kekuatan saleh paling banyak hanya 3. Ini karena warisan dewa sejati yang baru semakin sulit ditemukan. Selain itu, kekuatan dewa bangga, bahkan dengan satu kekuatan surgawi dalam tubuh, masuknya yang lain akan dengan mudah menghadapi penolakan. Untuk 3 kekuatan surgawi untuk hidup berdampingan dalam Realm of Gods saat ini, sudah cukup untuk mengejutkan seluruh dunia, mereka adalah puncak keberadaan. Tapi, tahukah kamu berapa banyak tipe yang ada di tubuhnya? Darah jahat dewa yang tidak bisa dihancurkan, seni surgawi dewa kemarahan, seni surgawi serigala surgawi, darah surgawi phoenix, jiwa surgawi dan seni surgawi, primordial azure dragon, darah naga, jiwa naga dan sumsum naga. 5 jenis kekuatan saleh, hidup berdampingan dalam satu tubuh. Anda saat ini ada di ruang di dalam tubuhnya. Jika Anda memusatkan jiwa dan merasakan, Anda akan dapat merasakan keberadaan 5 kekuatan surgawi yang hidup berdampingan. Petik 2. Jasmine berkata dengan berat, dengan begitu banyak warisan yang ditinggalkan oleh True Hots di alam dewa, banyak orang telah mencari dengan pahit ratusan ribu tahun untuk kekuatan saleh baru. Namun dia, orang biasa, terlebih lagi, di level paling rendah dunia, memperoleh seluruh 5 kekuatan saleh. Dan hanya dalam rentang 3 tahun. Jiwa yang tersisa sangat tersentuh. Jasmine melanjutkan, dari 5 jenis kekuatan surgawi ini, 3 berasal dari saya, tetapi saya tidak dapat menggunakannya. Saat itu, saya kehabisan waktu dan upaya untuk merebut darah yang tidak bisa dihancurkan oleh dewa jahat, dan bahkan dengan demikian diserang oleh racun iblis, hampir hancur. Namun saya menemukan pada akhirnya bahwa begitu darah yang tidak hancurkan dewa yang jahat menyatu dengan tubuh, pembuluh darah yang dalam akan direkonstruksi, menyebabkan seseorang kehilangan kekuatan aslinya. Dan saat itu, urat nadinya yang dalam itu lumpuh secara kebetulan. Agar aku benar-benar pulih, dia harus memiliki kekuatan yang cukup. Dengan demikian, darah yang tidak bisa dihancurkan dewa jahat yang aku gunakan setengah dari hidupku untuk ditukar akhirnya diberikan kepadanya, memberinya satu-satunya vena mendalam dewa jahat di seluruh dunia. Petik 2. Kakak lelaki saya pernah menjadi sangat beruntung dan menemukan seni surgawi yang ditinggalkan oleh dewa kemarahan primordial, namun dia belum berkultivasi dengan tuntas sebelum tubuh dan jiwanya mulai berantakan. Kekuatan saya dan dewa kemarahan saling tolak sehingga saya tidak bisa berkultivasi. Namun, untuk tidak membiarkan kekuatan yang kakak lelaki-lelaki saya cari untuk menghilang, saya menanamkan seni surgawi dewa kemarahan ke dalam jiwaku. Suatu kali, karena siluetnya tampak seperti milik kakakku, aku secara impulsif mengajarinya seni surgawi dewa kemarahan, tetapi aku tidak menyangka dia akan benar-benar memahaminya dalam waktu yang singkat. Setelah itu, dia berulang kali menerobos dengan kecepatan yang mengejutkan. Petik 2. Kakak lelaki saya memiliki kekuatan bintang dewa Sirius, dan secara kebetulan, ia memperoleh seni suci Sirius, yang berspesialisasi dalam pedang yang berat. Sambil menonton kakak berlatih, saya secara tidak sadar menghafal sebagian kecil dari itu, tetapi saya tidak bisa mengolahnya. Namun, senjatanya secara kebetulan adalah pedang yang berat. Saya memberikan dasar-dasar seni suci Sirius kepadanya, dan dia menggunakan tidak lebih dari 3 bulan untuk menguasainya. Petik 2. Sehubungan dengan Dewa Phoenix dan Naga, dia menemukan mereka sendiri, dan kemudian memperoleh persetujuan tertinggi mereka. 5 jenis garis keturunan dan kekuatan surgawi hidup berdampingan dalam tubuhnya, tidak pernah sekalipun mengalami sedikit pun penolakan. Saya telah melekat pada hidupnya selama bertahun-tahun, namun belum dapat menemukan alasannya. Jasmine mengalihkan pandangannya ke roh yang tersisa yang jelas-jelas terkejut. Selain itu, tidak hanya Sky Pearl Poison Pearl yang Anda telah dengan pahit mencari selama bertahun-tahun bersamanya, itu telah sepenuhnya bergabung dengan tubuhnya. Saya bahkan dapat memberitahu Anda bahwa selain dari Sky Poison Pearl, ia memiliki harta karun mendalam untuk dirinya sendiri. Apakah Anda sekarang masih percaya bahwa dia hanyalah manusia biasa? Petik 2. Roh yang tersisa tinggal diam untuk waktu yang sangat, sangat lama, lalu perlahan berkata, surgawi. Keberuntungan. Itu benar, dia tampaknya memiliki keberuntungan yang sangat kuat. Bahkan saat itu ketika dia lumpuh, itu juga karena keberuntungan. Jika tidak, saya tidak akan pernah memberinya darah yang tidak bisa dihancurkan oleh dewa jahat. Jasmine berkata dengan penuh semangat, juga, persepsi dan laju pertumbuhannya mencengangkan. Jika keberuntungannya terus berlanjut, maka, pencapaian masa depannya tidak terukur. Nyonya kecil Anda, saat dia mengikutinya, juga akan terpengaruh oleh keberuntungannya. Siapa tahu, dia bahkan mungkin memiliki masa depan yang jauh lebih baik dari apa yang Anda harapkan. Petik 2. Roh yang tersisa berkata dengan tidak tergesa-gesa, hal seperti keberuntungan hanyalah sebuah kehidupan ilusi, setiap orang akan mengalami masa-masa keberuntungan, dan akhirnya bertemu saat-saat nasib buruk. Dengan keadaannya saat ini, Anda dapat berkomentar tentang keberuntungannya, namun, apa yang saya lihat adalah sesuatu yang lain. Dalam 2 tahun di Bahtera yang mendalam, saya telah mengawasinya, 18 bulan turbulensi spasial, itu adalah nasib buruk yang orang normal tidak akan hadapi dalam 100 tahun. Namun dia menghadapinya, dan jika dia tidak bisa menerimanya, dia pasti akan mati. Semua yang disebut sebagai keberuntungan, disimpulkan tidak berguna. Apa yang ingin saya percayai, adalah bahwa apapun yang ia miliki saat ini, adalah karena ia bersedia melakukan yang terbaik, dan memiliki cukup tekad. Keberuntungan, mungkin ada, atau itu bisa berupa nama yang dibuat-buat. Yang bahkan dapat mengukur keberuntungan. Siapa yang bisa mengukur hukum surgawi? Petik 2. Jasmine. Mendesah. Roh yang tersisa menghela nafas, lupakan, Star Soul Alteration telah dilakukan, banyak hal telah mencapai kondisi seperti itu dan tidak dapat diubah.
Saya juga tidak punya kekuatan untuk mengubah apapun. Saya memanggilnya, manusia biasa, hanya keluar dari saat kemarahan. Saya telah memantau dia selama 2 tahun, dibandingkan dengan yang disebut, keberuntungan, ini, kemauannya bahkan lebih kuat, sangat mengejutkan saya. Nyonya kecil sudah bangun, meskipun dia terikat, dia tidak menolaknya atau merasa sedih, dan bahkan menyukainya, tersenyum dan tertawa seperti dulu. Saya bisa melihat bahwa dia tidak akan menggertak atau mempermalukan nyonya kecil. Mungkin tidak ada yang perlu saya khawatirkan atau marah. Petik 2. Bab 489 Dunia Tidak Dikenal. Sebelum kamu pergi, bisakah kamu memberitahuku nama rasmu? Kata Jasmine sambil menatap lurus ke arah Roh. Tetapi di dalam hatinya, dia bisa menebak kira-kira jawabannya. Roh sisa diam untuk sementara waktu, dan kemudian mendesah pelan, "Yah, kurasa tidak ada salahnya memberitahumu. Mungkin Anda pernah mendengar nama itu, atau mungkin sudah lama dilupakan. Ras yang saya ikuti disebut, Klan Dewa Roh Pedang." Petik 2. Ah, jadi itu benar-benar masalahnya. Kata Jasmine ketika alisnya bergetar. Tapi, Nyonya kecil, dia bukan salah satu dari kita. Roh itu berlanjut. Oh, mata Jasmine berkedip kaget, jika dia bukan anggota klan pedang roh, maka mengapa Anda memanggilnya sebagai Nyonya kecil? Dan dia jelas bisa berubah menjadi pedang. Dalam catatan, ras kuno yang bisa berubah menjadi pedang hanyalah klan Dewa Roh Pedang. Petik 2. Saat itu, ini adalah rahasia dalam klan Dewa Roh Pedang saya, dan hanya 4 orang di seluruh klan, termasuk saya, yang tahu rahasia ini. Semua anggota klan lain berpikir bahwa dia adalah putri raja kami. Tetapi kenyataannya adalah, nyonya kecil itu adalah seseorang yang diambil raja kita secara tidak sengaja dan dia memberitahu bahwa dia adalah putrinya. Mengapa raja saya melakukan hal-hal yang dia lakukan, atau dari mana gundik kecil saya berasal, semua pengetahuan ini hilang begitu raja saya meninggal. Namun, sementara kemampuan nyonya kecil untuk berubah menjadi pedang adalah sama dengan klan kita, pedang yang dia ubah menjadi sama sekali berbeda. Karena ketika klan saya menjadi pedang, mereka selalu menjadi bilah yang ringan dan lincah, tetapi ketika nyonyaku yang kecil berubah menjadi pedang, dia menjadi pedang yang berat yang sangat sulit dikendalikan. Petik 2. Rajaku tidak pernah memberitahu siapapun tentang asal mula gundik kecil kita, tetapi dia selalu menyayanginya dan merawatnya dengan cara yang luar biasa. Pada masa itu, baik raja saya maupun nyonyaku yang kecil telah diserang oleh racun iblis, dan rajaku lebih baik mati agar kami dapat menggunakan peti mati keabadian untuk melindungi nyonyanya. Raja saya pasti punya alasan untuk menempatkan kepentingan yang begitu besar padanya. Dan selama bertahun-tahun ini saya dengan pahit menjaga nyonyaku yang kecil dan mencari mutiara racun langit. Akhirnya membuahkan hasil. Takdir apapun yang tersimpan untuk nyonyaku yang kecil, aku tidak lagi memiliki kemampuan untuk melihatnya atau melindunginya. Jadi tolong, apapun yang terjadi, tolong perlakukan dia dengan baik. Petik 2. Selain klan Dewa Roh Pedang, ras apa yang bisa berubah menjadi pedang? Jasmine merenung dalam hati. Klan Roh Pedang kami adalah ras roh surgawi. Begitu kita dilahirkan, kita secara bawaan memiliki energi surga dan bumi. Tentu saja, kita masih harus mengolah dan semakin kuat kekuatan kita yang mendalam, semakin kuat pedang yang kita wujudkan. Tetapi nyonya kecil tidak perlu mengolah, sebaliknya dia mengkonsumsi pedang sebagai makanan. Setiap kali dia makan pedang, dia akan menyerap sebagian dari kekuatan pedangnya dan roh pedangnya, dan kekuatannya akan meningkat sedikit. Semakin kuat pedang yang dia konsumsi, semakin dia akan tumbuh. Pada tahun-tahun itu, rajaku mencari pedang paling terkenal di bawah langit untuk menjadi makanan bagi majikan kecil kami dan ini menghasilkan pertumbuhan yang sangat besar baginya. Tapi setelah dia diserang oleh racun iblis, semua kekuatan pedangnya dikonsumsi habis. Jika Anda ingin mengolah kekuatannya, temukan semua jenis pedang yang kuat untuknya, semakin kuat pedangnya, semakin banyak nyonyaku yang ingin memakannya. Petik 2. Petik 2. Sebenarnya ada seseorang yang bisa mengandalkan makan pedang untuk memperkuat dirinya sendiri. Jasmine menatap Honger dengan dalam. Dia mengaduk-aduk bank ingatannya, tetapi dia tidak bisa mengingat menemukan catatan atau rumor seperti itu. Aku sudah menjawab pertanyaanmu, sekarang, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Dari bintang dewa mana kamu mendapatkan kekuatanmu? Roh yang masih hidup bertanya pada Jasmine. Heaven Slaughter Stargate, kata Jasmine tanpa ekspresi. Di antara 12 dewa bintang, kepala surgawi memiliki disposisi seorang raja, serigala surgawi adalah yang terkuat, dan pembantaian surgawi adalah yang paling jahat, yang ditakuti oleh semua orang. Anda telah mewarisi kekuatannya, tetapi pola pikir Anda tampaknya tidak terlalu terpengaruh. Itu bagus. Roh itu berkata perlahan. Apa? Jasmine tertawa dingin, jangan menganggap hal-hal. Meskipun saya hanya mewarisi kekuatan Dewa Bintang Pembantaian Surga selama kurang dari 10 tahun, jumlah orang yang telah saya bunuh dalam rentang waktu itu lebih dari 100 kali jumlah orang yang telah Anda bunuh dalam seluruh hidup Anda. Petik 2. Jumlah orang yang kamu bunuh tidak ada hubungannya dengan kejahatan di hatimu. Roh itu berkata dengan lemah, kamu memiliki tubuh roh, aku juga roh, apakah kamu baik atau jahat, secara alami aku punya cara untuk menilai. Tapi aku punya satu pertanyaan lagi. Anda sepertinya sangat mementingkan manusia ini, sampai pada titik di mana Anda tidak akan ragu untuk menggunakan kemampuan, Soul Star Relegation, yang hanya dapat Anda gunakan sekali seumur hidup. Jadi mengapa Anda tidak membantunya meninggalkan ark mendalam primordial setelah ia terjebak?
Dan 18 bulan yang dihabiskannya untuk menantang turbulensi spasial, yang ada di perbatasan antara hidup dan mati, menderita suatu penderitaan yang melampaui kesakitan dari gabungan 100 generasi, mengapa Anda tampaknya menutup telinga untuk itu? Sepertinya kamu tidak sepintar itu. Sudut mulut Jasmine sedikit melengkung, dan dia tertawa dingin. Dalam 2 tahun sejak pertama kali aku bertemu dengannya, aku telah menggunakan kekuatanku untuk menyelamatkannya dari kematian tertentu berkali-kali. Pada saat itu, racun iblis dalam tubuh saya sangat kuat, dan kekuatan yang bisa saya gunakan jauh lebih lemah daripada apa yang dapat saya gunakan sekarang, dan setiap kali saya menggunakan kekuatan itu, saya akan mengalami kesulitan menekan racun iblis kebangkitan setelah itu. Petik 2. Aku tidak ingin dia mengandalkan kekuatanku, dan dia juga tidak. Tetapi selama keberadaan dan kekuatan saya tetap ada, ketergantungan ini tidak akan pernah pudar, bahkan jika dia mencoba untuk menolaknya. Ketika dia menghadapi situasi yang suram, alam bawah sadarnya akan selamanya memiliki konsep bahwa, selama Jasmine ada di sini, aku tidak akan pernah bisa mati, dan ini akan membuatnya tidak pernah bisa melelahkan tekadnya dalam situasi yang mengerikan itu. Jadi, 3 tahun yang lalu, saya memalsukan penyegelan kekuatan saya, dan menyebabkan dia tidak dapat mengandalkan kekuatan saya. Seperti ketika kita berada di ark mendalam primordial, dia akan mengandalkan kekuatanku untuk membantunya dalam membunuh Ye Xinghan yang mengejarnya. Ketika turbulensi spasial datang, dia akan mengandalkan kekuatanku untuk meninggalkan ark mendalam primordial, dan ketika itu memulai serangannya, dia pertama kali akan berpikir untuk menggunakan kekuatanku untuk melawannya. Bahkan jika dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri, dia tidak akan menggunakan semua kekuatan dan kemauannya untuk bertahan, dan melewati tak terhitung jumlahnya dari batasnya sendiri yang telah terjadi pada periode ini. Petik 2. Pada tahun-tahun saya bertahan dalam mempertahankan persepsi bahwa kekuatan saya disegel, pertumbuhannya menjadi sangat cepat pada periode di mana ia tidak bisa mengandalkan kekuatan saya. Dan dia menggunakan kekuatan dan kemauannya sendiri untuk berani menghadapi situasi tanpa harapan yang tak terhitung jumlahnya, dan selama ini, saya belum mengangkat satu jari pun untuk membantunya. Sebaliknya, saya bahkan secara khusus meningkatkan intensitas turbulensi spasial dalam ark mendalam primordial. Dan hasil akhirnya, jauh melebihi harapan saya yang paling liar. Setengah dari racun iblis dalam tubuh saya telah dibersihkan pada tahun-tahun ini, dan separuh sisanya telah distabilkan dan terkendali. Petik 2. Jasmine telah mengatakan ini dengan sangat merata, tetapi jika Yun Ce mendengarnya, dia akan menjadi bodoh. Pada tahun-tahun di mana Jasmine memalsukan penyegelan kekuatannya, pertumbuhan Yun Ce jauh melebihi pertumbuhan sebelumnya. Dan justru karena dia tidak bisa mengandalkan Jasmine secara tidak sadar, bahwa dia bisa memutuskan untuk bertarung sampai mati ketika dia dimakamkan di bawah teras manajemen pedang, mengapa dia bisa terus berevolusi saat dia menghadapi klan surga pembakaran dulu, kemudian kekaisaran Dewa Phoenix, dan mengapa dia bisa terus membuat terobosan berkali-kali meskipun dia terus menghadapi situasi hidup dan mati di primordial mendalam ark. Tanpa melebih-lebihkan sedikit pun, jika Jasmine tidak menyegel kekuatannya, Yun Ce tidak akan pernah bisa naik ke ketinggian setinggi ini. Seperti yang dikatakan Jasmine, selama kekuatannya ada, kepercayaan itu tidak akan pernah pudar. Apa yang ada di alam bawah sadar seseorang tidak dapat diatasi melalui kemauan keras belaka. Saya berharap dia bisa menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang jauh lebih cepat, karena hanya jika dia cukup kuat maka saya dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan tubuh baru. Dan saya hanya bisa menjadi penuntunnya saat dia berjalan di jalan yang kuat, karena dia harus berjalan di setiap langkah jalan itu sendiri. Setiap hambatan yang dia hadapi di sepanjang jalan itu, dia harus hancurkan sendiri, setiap tebing yang dihadapinya perlu dilintasi menggunakan kekuatannya sendiri juga. Jika tidak, dia tidak akan pernah menjadi benar-benar kuat. Jasmine menutup matanya dan mengucapkan kata-kata itu perlahan. Meskipun penampilannya seperti seorang gadis berusia 13 tahun, kata-katanya dan sikapnya adalah dari seorang guru yang bijaksana. Namun, jika dia menemui jalan buntu yang tak terhindarkan, pada saat sebelum kematiannya, aku secara alami akan turun tangan. Jasmine berkata dengan santai dengan suara datar. Ah, jadi begini. Roh yang tersisa dengan ringan menganggukkan kepalanya, suaranya yang halus membawa gentar dan kekaguman, dengan kamu sebagai panduan, masa depannya pasti tidak akan menjadi umum. Dengan nyonya kecil dalam perawatanmu, aku jauh lebih lega. Meskipun dia bukan ras kita, tapi dia memang telah menerima semua harapan dan keajaiban yang tersisa dari klan kita dan rajaku. Saya tidak berani meminta banyak, tetapi saya hanya bisa berharap bahwa Anda akan selalu memperlakukannya dengan baik. Atau, jika dia tidak dewasa, posisi rendah ini akan memungkinkannya hidup setiap hari tanpa khawatir atau peduli, dan itu juga bisa dikatakan akhir yang bahagia untuk orang seperti dia. Meskipun itu akan sangat berbeda dari harapan saya, Anda, bagaimanapun, adalah orang-orang yang menyelamatkan nyonyaku yang kecil, dan aku hanyalah roh yang tertinggal, tidak mampu membuatmu melakukan apapun. Bahtera yang mendalam ini, bisa menjadi kompensasi saya kepada Anda. Hanya itu sangat disayangkan. Kekuatannya baru saja habis. Suara roh dan siluet perlahan menghilang dari Sky Poison Pearl, tidak pernah muncul lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Yun Ce, yang telah mengambang di tengah-tengah pusaran dimensi untuk waktu yang lama, akhirnya melihat jalan keluar. Mengikuti kilatan cahaya putih, dia merasa dirinya diusir keluar dari pusaran dimensi. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa keluarnya pusaran dimensional akan sangat dekat dengan tanah, sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, dia harus sudah menyentuh tanah dengan keras. Dengan bunyi teredam, setengah dari tubuh Yun Ce tenggelam ke tanah yang lembut. Yun Ce melakukan flip cepat dan bangkit dari tanah sambil memuntahkan lumpur di mulutnya.
Ketika dia membersihkan kotoran dari rambut dan tubuhnya, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada pengamat di sekitarnya, dia akhirnya menurunkan penjaganya, tetapi wajahnya memiliki gips kehijauan untuk itu. Dia adalah Tuan Bluewin, The Royal Prince Consort, seseorang yang telah mengguncang seluruh sky mendalam benua, namun, dia telah tiba di dunia baru ini terlebih dahulu di tanah. Kemalangan macam apa ini? Yun Ce tenang dan mulai mengamati sekelilingnya sekali lagi. Tempat ini adalah setengah padang rumput dan setengah rimba, dengan gulma yang tumbuh liar dan pohon-pohon pendek tumbuh di semak-semak. Saat Yun Ce mengamati pemandangan, dia tidak bisa merasakan keberadaan, atau melihat jejak makhluk hidup di sekitarnya. Iklimnya hangat dan nyaman dan aroma udara hampir identik dengan benua langit yang mendalam. Jasmine, hukum unsur di tempat ini tampaknya tidak berbeda sama sekali dari benua langit yang mendalam. Kata Yun Ce dengan suara hati-hati. Jawaban Jasmine datang dengan sangat cepat, kecuali kita mendarat di pesawat yang berbeda, hukum unsur pada dasarnya selalu sama. Tempat ini jelas bukan benua langit yang mendalam, tapi itu pasti sebuah pesawat yang dekat dengan benua langit yang mendalam. Jelajahi tempat ini sendiri dengan perlahan. Namun, yang perlu Anda lakukan sekarang adalah tidak memikirkan metode untuk kembali ke benua langit yang mendalam, dan sebaliknya menstabilkan pijakan Anda di dunia ini untuk terus tumbuh dengan cepat. Jika Anda ingin kembali ke benua langit yang hebat, satu-satunya metode adalah menjadi cukup kuat. Yun Ce tidak bertanya lebih jauh. Alih-alih, ia berkonsentrasi mengamati sekelilingnya saat ia melangkah maju dengan hati-hati. Dia tidak tahu dunia macam apa yang telah dia tinggali, atau makhluk hidup macam apa yang ada di sini. Dan jika ada manusia di antara makhluk hidup ini. Setelah dia berjalan beberapa kilometer, Yun Ce tiba-tiba merasakan keberadaan makhluk hidup. Alisnya berkedut dan langkahnya melambat. Ketika dia mendekati kehadiran yang dia rasakan, dia tanpa suara berpisah sekelompok rumput tinggi. Pandangannya tertuju ke rumput. Di tengah rawa kecil dan gelap, dia melihat dua ular piton yang panjangnya 2 meter dan sekitar setebal mulut mangkuk. Setelah dia berjalan beberapa kilometer, Yun Ce tiba-tiba merasakan keberadaan makhluk hidup. Alisnya berkedut dan langkahnya melambat. Ketika dia mendekati kehadiran yang dia rasakan, dia tanpa suara berpisah sekelompok rumput tinggi. Pandangannya tertuju ke rumput. Di tengah rawa kecil dan gelap, dia melihat dua ular piton yang panjangnya 2 meter dan sekitar setebal mulut mangkuk. Tapi ini bukan ular piton biasa karena mereka melepaskan aura alam mendalam bumi dari tubuh mereka. Dua ular piton itu mengambang di rawa-rawa dan saling menatap dengan saksama saat perasaan permusuhan yang mendalam menyebar melalui udara yang membusuk. Dua binatang mendalam bumi secara alami tidak akan membangkitkan minat terlalu banyak pada Yun Ce, tetapi tepat ketika dia akan pergi, tiba-tiba. Dia mendengar kedua ular piton bumi ranah bercakap-cakap berbicara. Dan mereka bahkan berbicara dalam pidato manusia. Apa yang kamu lihat? Menatapmu, bodoh. Kenapa jangan coba-coba melakukannya lagi? Ya, aku akan melakukannya lagi, ada apa denganmu? Setelah ini, kedua ular piton mulai bertarung. Yun Ce hanya berdiri di sana menatap. Binatang buas yang telah mencapai tingkat kultivasi yang tinggi akan memiliki kecerdasan yang cukup tinggi dan bisa meniru bahasa manusia. Tapi mereka harus setidaknya pada tahap selanjutnya dari alam mendalam langit, dan mereka harus berumur panjang dan binatang buas kelas tinggi. Phoenix salju yang dulu dimiliki oleh Yun Ce adalah binatang mendalam langit, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk berbicara kata-kata manusia. Namun kedua ular sanca yang hanya pada tahap awal dari alam mendalam bumi benar-benar bisa berbicara, dan mereka bahkan berbicara dengan lancar seperti itu. Jika Yun Ce tidak menyaksikannya sendiri, dan hanya mendengar suara mereka, dia akan mengira itu adalah dua manusia yang telah berbicara. Bab 490 Setan. Kedua ular piton bertengkar untuk waktu yang lama, dan membalik rawa-rawa yang semula tidak terlalu besar menjadi berantakan total. Setelah mereka lelah karena pertempuran mereka saling berpisah, secara terpisah pergi menuju padang rumput di sisi rawa yang berbeda. Anak muda. Yun Ce tertegun lagi. Sudah tidak normal bagi dua ular sanca mendalam untuk bisa berbicara. Tapi mereka benar-benar bisa berubah menjadi manusia. Dari dua pemuda itu, satu memiliki mulut runcing dan pipi seperti monyet, yang lainnya memiliki wajah besar dan pinggang bundar. Tidak masalah apakah itu tubuh atau wajah mereka semua benar-benar manusia. Salah satu dari mereka berteriak, "Lil, jika kau punya nyali, jangan pergi. Ayah ini akan mencari orang." Petik 2. Yang lain tidak menunjukkan kelemahan saat dia membalas, "Yer, anak haram, seluruh keluarga adalah. Kau pikir hanya telepon untuk orang. Mari kita lihat siapa yang menjadi panggilan untuk biji." Petik 2. Keduanya bertarung dengan kata-kata sengit, kemudian kedua ular piton berbintik-bintik pergi, satu ke kiri dan yang lainnya ke kanan. Segera, mereka menghilang dari garis pandang Yun Ce. Adik laki-laki ini, dua pria yang berkelahi satu sama lain tidak terlalu menarik untuk ditonton, kau tahu. Sama seperti Yun Ce tertegun oleh dua ular sanca itu, suara beludru tiba-tiba datang dari belakangnya, dan itu bahkan suara wanita yang menggoda. Yun Ce cepat berbalik. Hanya ada padang rumput bunga yang tidak begitu subur, tapi terutama, dalam sekejap, sepertinya tidak terbatas, dan tidak ada pohon pendek yang terlihat dalam jarak lebih dari 300 meter. Dengan bidang pandang yang begitu luas, dia masih tidak bisa melihat setengah dari bayangan siapapun. Di bawah kebingungannya, bahkan 10 langkah di depannya, pohon krebepel bermekaran yang sangat cantik tiba-tiba memancarkan sinar merah kabur. Dalam cahaya,
Pohon krebepel dengan cepat berubah menjadi wanita cantik berpakaian merah mawar yang mengenakan bunga krebepel di rambutnya. Dia dengan apik berdiri di sana di depannya dengan bibir merah mudanya melengkung menjadi senyuman ketika mata Phoenix-nya yang mungil dengan penuh sentuhan berkilauan dengan pesona. Mulut Yunce menganga terbuka. Dan hanya setelah 3 napas penuh dia berhasil menutupnya dengan susah payah. Otaknya sudah mulai kusut, 2 ular piton bertengkar dalam pembicaraan manusia dan bisa berubah menjadi manusia. Kemudian, bahkan sebatang pohon krebepel telah menjadi manusia juga. Dunia aneh macam apa ini? Wanita krebepel benar-benar tidak akan pernah berpikir bahwa ekspresi Yunce yang agak membosankan adalah salah satu yang mengejutkan, tetapi dia merasa bahwa ekspresi bodoh pria muda itu lucu. Dia mengerutkan bibirnya menjadi senyum dan dengan anggun berjalan ke arah Yunce. Sambil terus tersenyum sambil menatapnya, matanya menjadi lebih menarik, adik laki-laki, yang ini tidak tiba-tiba memanggil untuk menakuti Anda, hanya saja adik laki-laki itu terlihat sangat menawan, dan yang satu ini jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Adik laki-laki, bagaimana kalau kamu tinggal di sini? Dan bermain denganku sebentar. Suara wanita krebepel itu lembut dan lembut. Saat dia berbicara, dia membelai bahunya dan perlahan-lahan membelai tulang selangkanya, langsung ke dadanya yang hampir terbuka. Jari-jarinya yang panjang dan halus kebetulan berada di antara alur salju. Suaranya dan posturnya sangat menarik. Gul, Yunce dengan ganas menelan seteguk air liur, tapi itu pasti bukan karena dia telah terperangkap dalam bujukan wanita krebepel ini. Mari kita tidak menyebutkan Xia Qingyue atau Feng Shuir, bahkan peri acak di dalam Seven Fires milik Frozen Cloud dapat berjalan di 18 jalan di sekitar wanita krebepel ini. Yunce, yang tidak pernah kekurangan wanita cantik dalam hidupnya, tidak akan pernah tiba-tiba menjadi panik karena penyihir wanita ini. Yang membuatnya kaget, adalah bahwa wanita yang menawan ini sebenarnya adalah pohon krebepel berubah. Yang ini pemimpin 10.000 bunga dalam jarak 50 km, kau tahu. Wanita krebepel itu berkata dengan manis, adik, Anda tidak akan dapat menemukan seseorang yang bahkan lebih cantik dari saya dalam jarak 50 km. Yang ini telah ada di sini selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya mengambil inisiatif untuk berbicara dengan seorang pria. Siapa yang menyuruh adik laki-laki untuk disukai? Petik 2. Saat dia berbicara, wanita krebepel itu melakukan sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan Yunce. Dengan senyum yang mempesona, dia mengulurkan tangan ke jubah merah mawar yang menutupi dadanya dan perlahan-lahan menarik ke bawah. Segera setelah itu, 2 bulat, salju yang tak tertandingi putih, dan yang cukup memantul, bergetar dalam garis pandang Yunce. Wanita krebepel itu tidak merasa malu sama sekali, sebaliknya, matanya yang menawan mengisap jiwa menatap Yunce tanpa berkedip. Orang-orang di dunia ini dan cara mereka melakukan hal-hal secara menyeluruh menggulingkan 3 pandangan Yunce dalam hidup. Jika ini adalah benua langit yang mendalam, jika seorang wanita yang tampan mengambil inisiatif untuk merayunya, dia mungkin sudah siap mengambil umpan dan bermain untuk sementara waktu. Bukan seolah-olah dia akan keluar dengan sebuah kerugian. Tetapi di dunia yang tidak dikenal yang benar-benar, tidak normal, ini. Dia hanya ingin kedamaian dan ketenangan untuk berpikir. Aku masih punya banyak hal untuk dilakukan. Saya akan bermain lain kali, lain kali. Yunce melambai saat dia mundur. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berlari agak jauh, meninggalkan wanita krebepel itu sendirian di sana dengan wajah penuh kepahitan tersembunyi. Hehehe, cekikikan wanita datang dari hamparan bunga besar yang berasal dari wanita krebepel. Gelombang pertama kali krebepel sis mengambil tindakan, dia benar-benar gagal. Dandelion yang tampak lebih besar dari biasanya berayun dengan lembut saat itu tertawa gembira. Manusia itu sangat aneh, dia benar-benar melarikan diri. Pesona krebepel sis jelas sangat bagus. Petik 2. Krebepel sis, apakah kamu yakin itu benar-benar manusia? Bukan hanya itu pertama kali Anda mengambil tindakan, Anda bahkan berusaha sangat keras untuk merayunya. Petik 2. Ya, wanita krebepel itu penuh penyesalan, aura adik laki-laki itu harus dari manusia yang murni. Jika saya dapat menemukan manusia murni, anak-anak yang saya hasilkan akan dapat pergi ke dunia yang jauh lebih besar, tidak seperti kita, tidak dapat meninggalkan daerah ini seumur hidup. Sangat disayangkan bahwa manusia murni menjadi semakin rendah dan semakin kecil, saya tidak percaya bahwa yang akhirnya berhasil kami temukan telah lolos. Apakah saya terlalu cemas? Atau, apakah aku tidak cukup cantik? Wanita krebepel itu menyentuh wajahnya sendiri sebelum bergumam, sepertinya aku perlu minum lebih banyak embun pagi yang bergizi mulai dari sekarang dan seterusnya. Petik 2. Dalam sekejap, Yunce menempuh beberapa kilometer sebelum dia menenangkan diri sedikit. Tunggu, kenapa aku melarikan diri? Apa pemandangan yang langka, seorang wanita mengambil inisiatif untuk menelanjangi di depanmu tetapi orang cabul super di dalammu sebenarnya tidak melepaskan sifat sesatmu, dan bukannya melarikan diri dengan tergesa-gesa. Jasmine berkata dengan nada aneh. Sejak dia dengan kuat memeluk Jasmine sekali dalam Primordial Profound Arc, frekuensi dia menggunakan Super Pervert meningkat pesat. Yunce pada dasarnya akan mendengarnya beberapa kali setiap hari. Tidak lama kemudian, dia benar-benar terbiasa dengan itu. Masalahnya adalah, tidakkah menurutmu ini terlalu menyeramkan? Wanita itu benar-benar berubah dari krebepel. Yunce menatap lebar-lebar dan berkata. Namun Jasmine menjawab dengan menghina, dari reaksi Anda. Apakah Anda belum pernah melihat iblis sebelumnya? Setan, mendengar itu, tapi aku belum pernah melihatnya. Tunggu, alis Yunce bergerak, maksudmu wanita yang menjadi krebepel itu sebenarnya iblis.
Menurut legenda yang terfragmentasi, dunia ini sebenarnya memiliki banyak ras. Selain manusia, ada binatang buas, ras lain yang dengan paksa memisahkan diri dari binatang seperti ras laut, setan, roh, peri dan dari cerita rakyat kuno, iblis dan dewa. Dan banyak lagi, ras yang pernah ada atau masih ada jauh melebihi jumlah ini. Beberapa dari mereka sudah dimusnahkan sejak zaman kuno sebelum dilupakan seiring berjalannya waktu. Lainnya, bersembunyi di beberapa lokasi yang tidak diketahui, hidup mandiri. Di benua langit yang mendalam dan benua Azure Cloud, manusia dan binatang buas berada dalam mayoritas dan roh item dan roh pedang hampir tidak bisa dianggap sebagai roh kelas rendah. Ras-ras lain seperti iblis dan peri umumnya dibicarakan dan belum jarang muncul. Setidaknya, Yun Ce belum melihatnya di dua benua sebelumnya. Alasan mengapa setan dan peri disebutkan di benua langit yang mendalam bukan karena benua itu sendiri tetapi karena alam iblis-iblis yang rahasia dan terpencil yang memiliki beberapa skor untuk diselesaikan dengan benua langit yang mendalam. Dari sedikit demi sedikit desas-desus, tidak hanya peri dan iblis ada di dunia iblis-iblis, mereka adalah mayoritas populasi di sana. Tentu saja itu adalah iblis. Jika Yun Ce bisa melihat wajah Jasmine sekarang, dia akan bisa melihat ekspresinya yang memandang rendah seorang udik yang belum melihat dunia, dua ular yang kau lihat dan wanita itu semuanya setan. Baru saja di sekitar Anda, ada juga beberapa setan yang tidak dalam bentuk manusia melihat Anda. Anda seharusnya mendeteksi itu juga. Petik 2. Petik 2. Apa fitur unik dari setan-setan ini? Kemampuan mereka untuk berubah menjadi manusia, tanya Yun Ce. Meskipun kedengarannya sederhana dan mudah, apa yang kamu katakan pada dasarnya benar. Iblis diklasifikasikan sebagai binatang iblis dan roh iblis. Dua ular yang Anda lihat sebelumnya adalah binatang iblis. Asal-usul binatang iblis adalah binatang buas dan mereka dapat berubah menjadi manusia. Kecerdasan mereka setara jika tidak melampaui kebanyakan manusia. Ini adalah perbedaan antara binatang iblis dan binatang normal. Wanita tadi adalah roh iblis. Bunga dan tanaman, pohon dan kayu, roh dan binatang tanpa batas yang ada di dunia ini mendapatkan wawasan spiritual tentang kesempatan beruntung yang kemudian memungkinkan mereka untuk menjadi setan, dan kekuatan iblis seperti itu dapat diwariskan melalui warisan. Binatang normal yang ingin menjadi binatang iblis membutuhkan waktu yang lama dalam budidaya dan kesempatan yang beruntung. Setelah itu, keturunan mereka akan dilahirkan dengan kekuatan iblis lengkap. Karena itu, setelah bertahun-tahun reproduksi dan pewarisan yang tidak akan hilang, dalam dimensi kacau, setan menjadi ras besar yang tidak lebih kecil dari ras manusia. Di banyak dunia ini, tidak ada banyak perbedaan antara iblis dan manusia. Orang tua kandungmu berasal dari Illusory Demon World sehingga kau bahkan mungkin berasal dari silsilah iblis. Adapun apakah Anda berasal dari roh iblis atau binatang setan, Anda hanya dapat memverifikasi itu setelah Anda menemukan orang tua kandung Anda. Petik 2. Yun Ce perlahan mengerti, lalu, memikirkan reaksi sebelumnya, dia sedikit tertekan. Itu berarti bahwa ini adalah dunia setan. Tanya Yun Ce dengan suara lembut. Jangan buang waktumu di sini. Jasmine berkata, Anda tidak datang ke sini untuk liburan. Tidak ada bahaya atau roh tingkat tinggi di dalam area, oleh karena itu, tidak cocok bagimu untuk tinggal di sini. Petik 2. Apa yang terjadi? Menuju utara, Jasmine menjawab, 350 km jauhnya, tampaknya ada konsentrasi aura kelas tinggi di sana. Tingkat aura itu, itu tidak akan pucat dibandingkan dengan apa yang disebut Sacred Grounds di benua langit yang mendalam. Petik 2. Tidak akan pucat dibandingkan dengan tempat suci. Pikiran Yun Ce bergetar. Di benua langit yang hebat, 4 tempat suci besar disebut tempat suci karena mereka mewakili puncak yang ada di seluruh benua. Jasmine dengan santai menemukan aura yang tidak pucat dibandingkan dengan 4 Great Sacred Grounds. Yang berarti bahwa level orang-orang di sini tidak akan berada di bawah benua langit yang mendalam.